Pemurnian Ki terkuat, episode 101-105, bab 101 banding 4 anggota tubuh terbelakang, pikiran sederhana. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Mencari Fang Yu, anak laki-laki di kelas memandang Fang Yu bersama-sama, mata mereka terkejut. Hanya beberapa hari setelah Xia Tinghe dipindahkan ke sekolah lain, dia benar-benar berinisiatif mencari Fang Yu. Ditambah dengan kemerahan di wajah Xia ketika mendengarkan dia berbicara, dan ekspresi malu-malu. Mungkinkah, memikirkan hal ini, keterkejutan di mata banyak anak laki-laki berubah menjadi kecemburuan. Fang Yu sudah begitu dekat dengan Tang Xiaorou, mungkinkah Dewi baru itu akan disakiti olehnya juga? Tak ada alasan, Tang Xiaorou memandang Xia Tinghe dan Fang Yu, matanya yang indah dipenuhi kecurigaan. Fang Yu sedikit mengernyit melihat ke arah Xia Tinghe. Cewek ini mendapat masalah lagi. Xia Tinghe tersenyum saat melihat Fang Yu, seolah-olah bunga sedang mekar sempurna, yang membuatnya terpesona. Tian Dong, yang berdiri di depannya, terpesona beberapa saat. Fang Yu hendak berjalan menuju Xia Tinghe, tetapi ditahan oleh Tang Xiaorou. "Kemana kamu pergi?" Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan bertanya. "Seseorang sedang mencariku. Tentu saja aku harus keluar menemuimu," jawab Fang Yu sambil berjalan ke pintu belakang kelas, di depan Xia Tinghe. "Kamu ada hubungannya denganku?" Fang Yu bertanya. "Baiklah, ada yang ingin kutanyakan padamu, teman sekelas Xiao Yu, apakah nyaman bagimu untuk datang ke atap?" kata Xia Tinghe lembut sambil tersenyum. Atap, anak laki-laki yang menguping dengan telinga ditusuk, dan ada ratapan lain di dalam hatinya. Di mana atapnya? Ini adalah tempat di mana pasangan dari sekolah pergi untuk menjadi intim. Xia Tinghe berinisiatif mengundang Fang Yu ke atap. Sudah jelas apa yang ingin dia lakukan, bukan? "Oke," Fang Yu langsung setuju. "Kalau begitu ayo pergi." Xia Tinghe tersenyum ringan lagi dan berbalik untuk pergi. Fang Yu mengikuti Xia Tinghe dan pergi bersama. Saat ini, ruang kelas telah meledak. Sial, kapan Fang Yu berhubungan dengan Xia Tinghe? Belum seminggu sejak Xia Tinghe pindah sekolah. Apakah ini terlalu cepat? Jelas, Fang Yu bajingan. Sudah ada Tang Xiaorou, tapi dia masih. Banyak orang memandang Tang Xiaorou dengan mata aneh. Tang Xiaorou menunduk untuk mengerjakan soal matematika, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dan dia memegang pena dengan sangat keras. Karena masih pagi, tidak ada orang lain di atap. Mari kita bicarakan hal itu. Xia Tinghe memandang Fang Yu, senyuman di wajahnya perlahan berkurang, dan ekspresi matanya yang indah menjadi dingin. "Kamu belum meminta maaf atas kekasaranmu kemarin siang," Xia Tinghe berkata dengan dingin. "Maksudmu, kakakmu bilang aku penguntit mesum." Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, "Itu seharusnya menjadi permintaan maafmu kepadaku." Xia Tinghe memasang wajah dingin dan berkata, "Kamu mengikutiku dan menyebabkan adikku terjatuh. Apakah kamu ingin kami meminta maaf padamu? Pertama-tama, aku tidak pernah mengikutimu. Kedua, gulat adikmu tidak ada hubungannya denganku." Berat badannya turun dan gagal berdiri teguh. Fang Yu berkata, "Sebaliknya, kamu memfitnah saya dan perlu meminta maaf." Wajah Xia Tinghe sangat dingin. Awalnya, dia ingin memberi Fang Yu kesempatan untuk meminta maaf, tetapi Fang Yu tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga membalasnya. "Jangan salahkan dia kalau begitu. Dasar bajingan," kata Xia Tinghe dingin, tiba-tiba menembak dan meraih lengan Fang Yu. Sebenarnya ingin melakukannya. Fang Yu terkejut, tapi tidak menjawab, membiarkan Xia Tinghe meraih lengannya, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Xia Tinghe menarik tangannya dengan kuat, mencoba menarik Fang Yu ke depan. Tapi dia menariknya, tetapi ternyata Fang Yu tidak bisa ditarik sama sekali. Xia Tinghe terkejut sejenak, mengertakkan gigi, menggunakan kekuatan batinnya, dan menariknya dengan kuat lagi. Kali ini, akhirnya pindah. Fang Yu berinisiatif untuk bersandar pada Xia Tinghe. Jejak kemenangan melintas di mata Xia Tinghe Mei, dan dia mengulurkan kakinya, mencoba menjatuhkan Fang Yu ke tanah. Dia ingin memberi sedikit pelajaran pada Fang Yu. Biarkan Fang Yu tidak berani bersikap kasar di masa depan. Namun saat kakinya menyentuh kaki Fang Yu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa. Fang Yu meraih tangan kanan Xia Tinghe dan menariknya ke depan.
Apa? Seru Xia Tinghe, dan Fang Yu tiba-tiba meraih seluruh tubuhnya, kehilangan fokus. Ledakan. Segera, Xia Ting duduk dengan keras di tanah, pantatnya sakit. Adikmu benar-benar terlihat seperti itu, meskipun anggota tubuhnya kurang berkembang, dan pikirannya sederhana. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan atap. Mendengar evaluasi Fang Yu, Xia Tinghe mengertakkan gigi dan ingin berdiri dan menyelesaikan masalah dengan Fang Yu. Namun saat dia mencoba untuk bangun, ada rasa sakit di pantatnya, yang tidak dapat diredakan untuk beberapa saat. Fang Yu, tunggu aku. Xia Tinghe menjadi pucat karena marah. Begitu Fang Yu kembali ke ruang kelas, dia diawasi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak peduli. Tang Xiaorou memandang Fang Yu yang sedang berbaring di atas meja, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak banyak bertanya. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu baru saja keluar dari kelas dan melihat Li Bingyan dan Fatih Liu. Kedua orang ini bisa dikatakan terlambat bertemu dan bermain sangat baik akhir-akhir ini. Bos, datanglah ke KTV kami malam ini untuk bermain, kata Li Bingyan. Fang Yu tidak tertarik, dan berkata, tidak, saya ingin pulang untuk makan malam. KTV-ku juga punya makanan. Dan kokinya disewa khusus dari hotel dengan gaji tinggi, dan masakannya enak-enak. Li Bingyan berkata dengan cemas. Itu saja, lalu pergi dan duduk. Fang Yu tidak terlalu tertarik, tetapi melihat ekspektasi pada Fatih Liu dan Li Bingyan, dia tidak lagi menolak. Duduk di dalam mobil, Li Bingyan berkata, Bos, selain Anda, saya juga mengundang beberapa teman dan beberapa teman sekelas di kelas kali ini. Ada begitu banyak orang. Tentu saja, saya tidak memiliki dua wanita di dalamnya terakhir kali Kemal. Biarkan mereka datang. 20 menit kemudian, mobil itu mendengarkan di depan KTV dengan papan nama besar. KTV yang tinggi. Li Bingyan membawa Fang Yu dan Fatih Liu ke KTV, naik lift langsung ke lantai 3, lalu masuk ke dalam sebuah kotak besar. Kotak tersebut didekorasi dengan sangat mewah dan memiliki ruangan yang luas, yang dapat menampung sedikitnya 50 orang. Saat ini, tidak ada orang lain di dalam kotak. Bos, KTV-ku lumayan kan? Ini peringkat pertama di antara puluhan KTV terdekat. Li Bingyan berkata penuh kemenangan. Setelah berbicara, Li Bingyan mengambil menu dari meja, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan berkata, Bos, ada banyak hidangan yang bisa dipilih. Jika kamu lapar, kamu bisa memesannya sekarang. Fang Yu mengambil menu dan membaliknya. Masakan di dalamnya memang banyak, mirip dengan yang ada di restoran biasa. Aku ingin mie goreng, kata Fang Yu. Hanya mie goreng, ada banyak hidangan di sini. Li Bingyan terkejut. Tiba-tiba aku ingin makan mie goreng. Jawab Fang Yu. Gemuk, bagaimana denganmu? Li Bingyan memandang Liu gendut. Kalau begitu aku ingin makan mie goreng. Jawab Liu gemuk. Bagus. Li Bingyan memanggil pelayan dan memintanya menyajikan 2 hidangan mie goreng. 5 menit kemudian, pelayan meletakkan 2 piring mie goreng di atas meja di ruang pribadi. Fang Yu dan Fatih Liu mengambil sumpit dan makan. Bos, bagaimana? Seharusnya baik-baik saja. Li Bingyan bertanya di sebelahnya. Tidak apa-apa, jawab Fang Yu. www.novelringan.com saat Fang Yu dan Fatih Liu sedang makan mie goreng. Kepalanya adalah seorang pria berkepala pesawat dan tato naga biru di lehernya. Melihat Fang Yu dan Fatih Liu yang sedang makan mie goreng, semua orang tampak terkejut. Saudara Chen, kamu di sini. Li Bingyan menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah teman yang dia temui ketika dia sedang minum di bar. Namanya Hong Chen. Dia cukup kuat di jalan dan bahkan terkenal di bawah tanah di seluruh kota Jianghai. Melihat Hong Chen menatap Fang Yu dan Fatih Liu, Li Bingyan memperkenalkan, keduanya bernama Fang Yu dan Liu Dong. Mereka adalah saudara laki-laki saya di sekolah. Bos, ini saudara Chen. Dia adalah teman yang saya ceritakan kepada Anda. Suatu kali saya minum di bar di luar dan mengalami konflik dengan seseorang. Saudara Chen membantu saya menyelesaikan masalah. Li Bingyan berkata pada Fang Yu lagi. Bos, wajah Hong Chen sedikit berubah saat Li Bingyan memanggil Fang Yu. Saat itu, alasan dia membantu Li Bingyan di bar adalah karena dia melihat Li Bingyan sedang minum anggur mahal dan tahu bahwa Li Bingyan kaya. Ia ingin membantu Li Bingyan berteman dengan Li Bingyan melalui bantuan ini, agar mendapat manfaat.
Generasi kedua kaya yang tidak terlalu terlibat dalam dunia ini adalah yang paling mudah ditipu. Faktanya juga benar, keduanya baru saling kenal kurang dari 2 bulan, dan Hong Chen telah memperoleh banyak keuntungan dari Li Bingyan, termasuk modifikasi sepeda motor Tyrannosaurus senilai 100.000 yuan dan banyak uang tunai. Baru-baru ini, Hong Chen sedang memikirkan cara untuk menerima Li Bingyan sebagai adik laki-lakinya, dan ingin memberinya banyak uang. Tidakkah mengira Li Bingyan benar-benar mengakui orang lain sebagai bosnya? Hong Chen memandang Fang Yu dan bertanya, "Xiaoyan, di mana bosmu? Sepertinya aku belum pernah melihatnya." Bab 102, berapa umurmu? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Saudara Chen, bos saya tidak sedang dalam perjalanan. Dia adalah senior di sekolah kami. Li Bingyan tersenyum. Haha, bagaimana kamu mengenali dia sebagai bos jika kamu tidak sedang dalam perjalanan? Kata Hong Chen sambil tersenyum. Karena, aku sangat mengaguminya. Li Bingyan melirik Fang Yu dan berkata, dia sering memikirkan penampilan tingkat Dewa Fang Yu ketika menghadapi hampir 100 gangster yang memegang jeruji besi malam itu. Itu terlalu mengejutkan, memuja. Hong Chen melirik Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu kurus dan jelas tidak berjuang keras. Mengenakan seragam sekolah, dia tidak terlihat seperti orang kaya, dan tidak memiliki banyak momentum. Dia tampak seperti siswa biasa. Apa gunanya memuja orang seperti itu? Tapi Hong Chen tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyapa rekan di belakangnya untuk duduk dan berkata, ini traktiran teman saya hari ini. KTV ini milik keluarganya. Anda bisa memesan apapun yang Anda mau. Sama-sama, kelompok pemuda sosial ini bersorak. Tanpa ragu-ragu, mereka mengambil mikrofon dan mulai melolong. Fang Yu sedikit mengernyit, merasa sedikit berisik. Li Bingyan melihat ekspresi Fang Yu salah, jadi dia bergegas maju dan berbisik, "Bos, awalnya saya hanya mengundang saudara Chen. Saya tidak tahu dia akan membawa begitu banyak orang ke sini. Jika Anda merasa berisik, saya akan membantu. Akankah kamu pindah kamar?" Pada saat ini, Hong Chen berjalan mendekat dengan sebotol anggur asing di tangannya, dan bertanya, "Xiaoyan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengundang banyak siswa dari kelasmu hari ini? Apakah hanya mereka berdua? Apakah tidak ada orang lain? Mereka mungkin masih dalam perjalanan, haruskah mereka segera datang?" Kata Li Bingyan. Begitu suara Li Bingyan turun, pintu kamar pribadi terbuka. Sekelompok siswa berseragam sekolah masuk. 4 laki-laki dan 6 perempuan. Fang Yu melihat sekilas Yu Yuiwei di antara sekelompok orang, dengan keraguan di matanya. Kenapa dia ada di sini juga? Di sampingnya, Hong Chen juga melihat Yu Yuiwei, yang jelas lebih cantik dari gadis lain, dengan matanya bersinar. Dia datang ke sini hari ini dengan tujuan besar untuk menjadikan seorang pelajar perempuan. "Bos, aku menelepon Yu Yuiwei, dan kubilang padanya kamu akan datang juga, dan dia setuju," kata Li Bingyan. Ketika Yu Yuiwei datang ke tempat ini untuk pertama kalinya, dia sedikit malu. Begitu dia masuk ke kamar pribadi, dia mencari sosok Fang Yu. Melihat Fang Yu, Yu Yuiwei tersenyum dan berjalan cepat. "Saudara Fang Yu." Yu Yuiwei duduk di samping Fang Yu. "Apakah kamu memberitahu ibumu bahwa kamu ingin pulang nanti hari ini?" Fang Yu bertanya. Dengan baik, melihat pemandangan ini, wajah Hong Chen sedikit muram. Gadis cantik ini sebenarnya ada hubungannya dengan Fang Yu. Dan hubungannya tampaknya sangat dekat. "Xiaoyan, gadis yang sangat cantik, maukah kamu memperkenalkanku?" Hong Chen memandang Li Bingyan dan bertanya. "Hah?" Li Bingyan terkejut. Alasan kenapa dia menelepon Yu Yuiwei adalah karena dia tahu bahwa hubungan antara Yu Yuiwei dan Fang Yu tidak biasa. Namun sorot mata Hong Chen jelas menarik bagi Yu Yuiwei. Li Bingyan tidak tahu harus berbuat apa dan memandang Fang Yu. "Bos, Xiaoyan, saya menyarankan Anda untuk tidak memanggilnya bos, jika tidak orang akan menertawakan Anda ketika mereka melihat Anda mengikuti bos seperti itu." Melihat kemunculan pelayan Li Bingyan, Hong Chen menjadi semakin kesal, dan bertoleransi. Wajah Li Bingyan sedikit berubah dan berkata, "Saudara Chen, aku berkata, aku. Xiaoyan, kamu masih terlalu muda. Bagaimana seorang siswa yang masih bersekolah bisa memenuhi syarat untuk menjadi bosmu? Dia tidak bisa memberimu dengan bantuan apapun. Dan saya benar-benar dalam perjalanan,
saya benar-benar dapat melindungi Anda. Tidak peduli Anda diintimidasi oleh siapapun di sekolah, saya dapat membantu Anda maju dan mendapat masalah, dan saya juga dapat menggunakan hubungan tersebut untuk membantumu menyelesaikan situasi ini. Hanya orang sepertiku yang bisa menjadi bos. Hong Chen selesai berbicara dan memandangnya dengan jijik. Fang Yu melirik, lalu menatap langsung ke arah Yu Yuiwei. Adik perempuan, bisakah kamu memperkenalkan dirimu? Namaku Hong Chen, dan aku ingin berteman denganmu. Hong Chen tersenyum. Melihat tato di leher Hong Chen, Yu Yuiwei sedikit takut, bersandar pada Fang Yu. Hong Chen tampak murung, menatap Fang Yu, mendengus dingin, dan berjalan ke sekelompok siswa lain dengan membawa anggur. Jika bukan karena wajah Li Bingyan, dia pasti langsung memalingkan wajahnya. Bos, kakak Chen, karakternya seperti ini, jangan dimasukkan ke dalam hati. Li Bingyan berkata cepat, takut Fang Yu akan marah. Tidak apa-apa, aku sudah kenyang, dan aku siap berangkat, kata Fang Yu. Di depan sekelompok siswa lainnya, Hong Chen sangat populer. Terutama adik-adik yang dibawa oleh Hong Chen yang ada di sana untuk memujinya, membual tentangnya, dan meyakinkan sekelompok siswa. Setelah mengobrol sebentar tentang perbuatan heroik Hong Chen, mata keempat anak laki-laki yang memandang Hong Chen penuh dengan kekaguman, berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi saudara sosial Hong Chen. Dan gadis-gadis itu digoda oleh retorika Hong Chen dan adik laki-lakinya sambil tertawa. Selama obrolan, Hong Chen terus menuangkan anggur kepada gadis-gadis itu, dan tak lama kemudian gadis-gadis itu menjadi merah dan mabuk. Sepertinya ada sesuatu yang bisa didapat malam ini. Sedikit nafsu melintas di mata Hong Chen. Tapi dia melirik ke arah Yu Yuiwei yang duduk tidak jauh dari situ, hatinya masih enggan. Dibandingkan dengan gadis-gadis di depannya, Yu Yuiwei jauh lebih baik dalam penampilan maupun temperamen. Tapi Yu Yuiwei duduk di sebelah Fang Yu, tidak pernah bergerak. Hong Chen memandang Fang Yu dengan cemburu. Ayo pergi. Setelah Fang Yu duduk sebentar, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Saudara Fang Yu, aku ingin ke kamar mandi dulu, kata Yu Yuiwei. Bagus. Fang Yu mengangguk. Yu Yuiwei baru saja membuka pintu kamar pribadi, dan sekelompok gangster keluar dari kamar pribadi di seberangnya. Kepalanya adalah pria berkepala datar yang mengeluarkan alkohol. Melihat Yu Yuiwei yang membuka pintu dan berjalan keluar dengan kepala datar, sedikit kejutan muncul di matanya, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Yu Yuiwei. Yu Yuiwei sangat ketakutan hingga dia berteriak, dan segera kembali ke kamar pribadinya. Apa masalahnya? Li Bingyan bertanya dengan bingung. Yu Yuiwei berlari kembali ke Fang Yu dan berkata dengan lemah, saya bertemu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu kamar pribadi dibuka. Pria berkepala datar itu mengamati seluruh kamar pribadi, lalu menatap Yu Yuiwei, menyeringai dan berkata, gadis kecil, datanglah ke kamar pribadi untuk menemaniku. Aku dapat membayarmu. Ada orang-orang yang bernyanyi di ruang pribadi, tetapi mereka berhenti melihat pemandangan ini. Pria berkepala datar itu memiliki rona merah di wajahnya. Sepertinya dia tidak hanya minum alkohol, tapi mungkin juga minum obat. Hei, apa maksudmu dengan ini? Semua teman sekelas dan temanku ada di sini. Li Bingyan melangkah maju dan berkata dengan marah. Berapa umurmu? Terserah kamu untuk berbicara di sini. Orang-orang di belakang kepala datar itu menatap tajam ke arah Li Bingyan. www.novelringan.com Li Bingyan sangat ketakutan sehingga Li Bingyan berdiri diam dan berkata, saya, KTV ini dijalankan oleh ayah saya. Ayahmu, tahukah kamu siapa aku? Sekalipun ayahmu ada di depanku, kamu harus tetap menghormati. Flathead mencibir dan berkata, setelah berbicara, dia melihat ke arah Yu Yuiwei yang berdiri di samping Fang Yu, menjilat bibirnya, dan berkata, gadis kecil, izinkan aku mengatakannya lagi, datanglah ke kamar pribadiku dan bermainlah denganku. Jangan membuatku marah. Petik 2. Yu Yuiwei gemetar, bersembunyi di belakang Fang Yu, takut untuk berbicara. Pada saat ini, Hong Chen, yang tidak jauh dari sana, sedang memperhatikan perilaku Fang Yu, dengan rasa jijik di matanya dan rasa jijik di wajahnya. Fang Yu itu bahkan tidak berani mengatakan apapun, dan berdiri di sana dengan bodoh. Bos macam apa ini? Sekarang adalah kesempatannya. Selama dia berdiri dan menyelesaikan masalah ini, apakah itu Li Bingyan atau Yu Yuiwei? Memikirkan hal ini, Hong Chen berdiri, ekspresinya bangga.
Saudara Chen akan bergerak. Kepala datar itu akan membawa sial. Ya, Saudara Chen adalah pemimpin di lingkungan ini. Dia pasti bisa menyamakan kepala datar ini. Saudara Chen sangat tampan. Sekelompok siswa menatap punggung Hong Chen, ekspresi mereka bersemangat, mata mereka berbinar. Hong Chen berjalan ke arah si berkepala datar dan berkata, "Saudaraku, tidak masuk akal bagimu melakukan ini. Gadis kecil itu adalah teman sekelas temanku, dan dia masih muda. Kamu mencari wanita dan pekerja penuh waktu itu." Petik 2. Menatap lurus ke arah Hong Chen, dengan wajah mencemooh, dia bertanya, "Siapa kamu lagi?" "Saya Hong Chen dari masyarakat King Yan. Semua orang di distrik ini harus mengenal saya. Mereka yang memberi muka akan memanggil saya Saudara Chen." Hong Chen berkata dengan percaya diri dan tenang, Bab 103, segera minta maaf. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Dia belum pernah melihat kepala datar, yang jelas kepala datar bukanlah bos, hanya bajingan biasa. Untuk menghadapi gangster semacam ini, Hong Chen bisa menakut-nakutinya selama dia menunjukkan identitasnya. King Yanxie, dengan mata datar bercanda, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Hong Chen. Hong Chen tidak bereaksi, menjerit kesakitan, dan ditendang ke tanah. Seruan terdengar di kamar pribadi. Tidak ada yang mengira si kepala datar akan berani melakukannya secara langsung. "Saudara Chen," sekelompok adik laki-laki Hong Chen segera bergegas maju. "Kamu dianggap sebagai bulu ayam. Seorang gadis kecil dari klub King Yan, berani berpura-pura menjadi kuat di depan Li kecil kita." Bawahan di samping kepala datar itu mencibir. "Li muda." Wajah Hong Chen berubah, dan hatinya terguncang. Bukankah nama keluarga ini, nama keluarga presiden klub King Yan? Mungkinkah, Hong Chen, kan, mulai hari ini, kamu telah dikeluarkan dari klub King Yan. Aku bahkan tidak mengenal Laozi. Apa gunanya kamu menggunakan sampah semacam ini? Kata Flatu. Pada saat ini, Hong Chen akhirnya memastikan bahwa kepala datar di depannya adalah presiden masyarakat King Yan saat ini, adik laki-laki Li Xiaomo, Li Xingyang. Dia pernah mendengar nama ini, tetapi karena kelasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk melihat Li Xingyang sendiri, jadi dia tidak bisa mengenalinya. Tuan Muda Li, saya hanya minum terlalu banyak dan tidak mengenali Anda untuk beberapa saat. Maafkan saya." Hong Chen segera berdiri dan membungkuk kepada Li Xingyang untuk meminta maaf. Sekelompok adik laki-lakinya juga meminta maaf kepada Li Xingyang. Pergilah ke Laosu, jangan ganggu kepentingan Laosu." Li Xingyang meludahi wajah Hong Chen dan mengutuk. Hong Chen menunduk, menyeka air liur dari wajahnya, dan segera berdiri di samping. Melihat pemandangan ini, para siswa yang begitu bersemangat tadi merasa bahwa Hong Chen dapat dengan mudah menyamakan kedudukan para siswa berkepala datar, wajah mereka berubah. "Saudara Chen." Li Bingyan memandang Hong Chen dengan kaget. "Ibu Chen, jika kamu memprovokasi Li muda, kamu bisa menunggu untuk mati. Tidak ada yang bisa membantumu." Hong Chen memarahi. Diludahi di depan begitu banyak orang, secara alami dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan saat ini dia baru saja melonjak ke arah Li Bingyan. "Nak, apakah cewek ini pacarmu?" Li Xingyang bertanya sambil menyipitkan mata ketika Yu Yuiwei bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu akan lebih baik. Kirimkan dia ke kamar pribadiku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya, ngobrol saja." Li Xingyang tertawa. Seluruh tubuh Yu Yuiwei gemetar, menempel di tubuh Fang Yu, takut untuk berbicara. "Itu tidak akan berhasil," jawab Fang Yu. "Tidak." Ekspresi Li Xingyang langsung menjadi gelap. Melihat penampilan Fang Yu yang acuh tak acuh, dia merasa sangat kesal. "Siapa yang melihatku?" Li Xingyang tidak terlihat ketakutan dan hormat. "Apakah kamu seorang siswa sekolah menengah, berani menatapku seperti ini?" "Tolak permintaan saya." Li Xingyang baru saja meminum obatnya, dan kondisi mentalnya saat ini awalnya psikedelik, tetapi saat ini dia bahkan lebih marah. "Ganggu tangan dan kaki anak itu, lalu bawa anak itu ke kamar pribadiku." Setelah Li Xingyang selesai berbicara, orang-orang di belakangnya bergegas keluar. Hong Chen di sebelahnya sedang bercanda. Dia ingin sekali melihat Fang Yu dipukuli, semakin sengsara semakin. "Baik, menyinggung putra masyarakat King Yan, mari kita lihat bagaimana kamu mati." Namun wajah Hong Chen menjadi kaku di detik berikutnya. Boom! Setelah serangkaian suara, semua anak buah Li Xingyang jatuh ke tanah,
meratap lagi, dan bahkan mulutnya berbusa dan pingsan. Hanya dalam beberapa detik, anak buah Li Xingyang semuanya terbunuh. Melihat Fang Yu berdiri di tengah kamar pribadi, mata Hong Chen terkejut. Anak ini, jadi dia bisa bertarung. Tapi dia segera pulih, dan matanya menjadi lebih ceria. Pada saat ini, Fang Yu benar-benar menyinggung Li Xingyang, dan konsekuensinya bahkan lebih serius. Fang Yu akan menghadapi balas dendam dan kemarahan dari seluruh klub Qingyan. Bagaimana kalau bermain lagi? Bisakah dia melawan seluruh masyarakat sendirian? Di mata semua orang yang ketakutan, Fang Yu perlahan berjalan ke arah Li Xingyang. Li Xingyang tampak jelek dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa saya?" Fang Yu berhenti di depan Li Xingyang, sedikit mengernyit, dan berkata, "Nama keluargamu adalah Li. Apakah itu ada hubungannya dengan Li Xiaomo?" "Li Xiaomo adalah saudara perempuanku. Jika kamu memberitahu dia apa yang terjadi hari ini, kamu tidak akan cukup mati selama 10 nyawa." Li Xingyang berkata dengan mata pahit. "Oh, baiklah, panggil dia dan biarkan dia menangani masalah ini." Fang Yu berkata dengan mulut sedikit terangkat. Mendengar kata-kata ini, Li Xingyang terkejut, lalu matanya berkilat tajam, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor. "Kakak, aku berada di KTV yang bangga sekarang. Seseorang memprovokasiku. Kamu akan segera membawa seseorang. Aku ingin menyela orang ini." Fang Yu berdiri di depannya, mendengarkan Li Xingyang sambil tersenyum menghadapi. Pada saat ini, senyum lucu di wajah Hong Chen tidak dapat ditahan sama sekali. Garpu yang konyol, tanpa mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia meminta Li Xingyang memanggil dan memindahkan tentara. Adik perempuan Li Xingyang adalah Li Xiaomo, presiden klub Qingyan. Jika dia benar-benar datang sendiri, Fang Yu akan berhenti berpikir untuk berlari. Harga yang mahal harus dibayar. Sekelompok siswa di ruang pribadi juga memandang Fang Yu dengan ekspresi membosankan. Apakah orang ini berpura-pura berlebihan? Sebenarnya biarkan Li Xingyang meminta bantuan. Bukankah ini mencari kematian? Li Xingyang segera menutup telepon, menatap tajam ke arah Fang Yu, dan berkata, "Adikku kebetulan ada di dekat sini, Fang Yu, tunggu saja sampai mati." Wajah Fang Yu tenang, dan dia berjalan kembali ke sofa di kamar pribadi, duduk. "Tuan Muda Li, kami tidak mengenal Fang Yu ini. Bisakah kami pergi dulu?" Seorang anak laki-laki berdiri dengan gemetar dan bertanya. "Bahkan tidak mau pergi. Anak ini memakai seragam sekolah yang sama denganmu, kenapa kamu tidak tahu? Biarkan aku menunggu. Aku akan menyelesaikan buku besarnya denganmu nanti." Li Xingyang berkata dengan marah. Mendengar kata-kata ini, wajah para siswa tidak berdarah, jantung mereka berdebar kencang. Pernahkah mereka menemui pemandangan seperti itu? Pada saat yang sama, Yu satu sama lain sangat mengeluh di dalam hati mereka. Bajingan ini, biarpun dia ingin mati, dia menyeret mereka ke dalam air. "Fang Yu, kenapa kita tidak memanggil polisi?" Fatih Liu mendekati telinga Fang Yu dan berbisik. "Tidak perlu, tunggu saja adiknya datang," kata Fang Yu. "Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah masyarakat Qingyan. Meskipun Liu Gemuk tidak tahu banyak tentang hal-hal bawah tanah ini, dia telah mendengar nama masyarakat Qingyan dan tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat." "Saudara Fang Yu, maaf, aku membuatmu kesulitan lagi." Yu Yuiwe menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik. "Jangan takut, aku akan segera menelepon ayahku." Li Bingyan mengambil ponsel buku itu dan ingin menelepon. "Tidak perlu, tunggu saja dengan tenang." Fang Yu menghentikan gerakan Li Bingyan dan berkata, "Ada keheningan di kamar pribadi, dan tidak ada yang berani berbicara." Berdiri di depan pintu kamar pribadi, Li Xingyang menatap tajam, menatap Fang Yu. www.novelringan.com Begitu saudara perempuannya datang, dia akan membuat Fang Yu berlutut dan memohon belas kasihan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara sepatu hak tinggi di koridor. Li Xiaomo, mengenakan seragam kerja, berjalan di depan Li Xingyang dengan selusin bawahannya di belakangnya. "Apa yang terjadi? Meneleponku terburu-buru." Li Xiaomo mengerutkan kening dan bertanya. Melihat Li Xiaomo muncul, dan selusin bawahan di belakangnya, wajah orang-orang di ruang pribadi berubah. "Apakah ini presiden klub Qingyan?" Mereka melihat Fang Yu duduk di sofa lagi. Orang ini masih sangat tenang.
Hanya Fatiliu dan Li Bingyan yang menyadari bahwa Li Xiaomo adalah wanita yang membungkuk dan meminta maaf kepada Fang Yu di jalan raya bersama sekelompok bawahannya malam itu. Kak, bantu aku membereskan barang-barang anjing ini. Li Xingyang menunjuk ke arah Fang Yu yang sedang duduk diam di kamar pribadi, dan berkata dengan getir. Li Xiaomo menoleh dan melihat ke dalam kamar pribadi. Dia pertama kali melihat sekelompok pria yang jatuh ke tanah, dan kemudian melihat Fang Yu duduk di sofa. Pada saat ini, Fang Yu sedang menatapnya sambil tersenyum. Wajah Li Xiaomo berubah drastis, hanya untuk merasakan seluruh tubuhnya dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Ini sudah berakhir, kakak, bajingan ini. Li Xingyang di sebelahnya masih berbicara. Bentak, Li Xiaomo berbalik dan menamparkan wajahnya. Ada tepuk tangan meriah di seluruh ruang pribadi. Li Xingyang memegangi pipinya dan menatap Li Xiaomo dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Orang lain di kamar pribadi juga tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Anda, segera minta maaf kepada Tuan Fang. Li Xiaomo berkata dengan dingin dengan wajah dingin. Tuan Fang, semua orang di ruang pribadi memandang Fang Yu bersama-sama bab 104 wanita Humei. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Li Xingyang memegangi pipinya, matanya kesal, dan berkata, kakak, apa yang kamu lakukan? Saya meminta Anda, untuk meminta maaf kepada Tuan Fang. Li Xiaomo mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Li Xingyang melihat adiknya begitu marah. Tapi dia masih tidak mengerti. Apa hebatnya Fang Yu? Kenapa dia harus meminta maaf kepada Fang Yu? Saya tidak meminta maaf. Li Xingyang meraung dengan mata merah. Bentak. Li Xiaomo gemetar karena marah, dan menamparkan wajah Li Xingyang lagi. Li Xingyang juga sangat marah. Apalagi dia baru saja meminum obatnya, dan efek obatnya sudah mulai terlihat. Matanya merah darah, dan kondisi mentalnya mulai bersemangat. Kakak, maukah kamu membantuku? Kamu membantu orang luar. Aku harus memberitahu kakekku tentang hal ini setelah aku kembali. Biarkan dia memutuskan. Li Xingyang tiba-tiba menyeringai. Diam untukku. Li Xiaomo berkata dengan marah. Li Xingyang tidak peduli. Dia menunjuk ke hidung Fang Yu dan mengutuk, Fang Yu, aku ingat kamu, bajingan, aku pasti akan membalas dendam, dan kudamu, aku ingin membunuhnya. Petik 2. Boom. Sebelum kalimat ini selesai, Li Xingyang menderita pukulan berat, mengeluarkan seteguk darah, dan terbang keluar. Dia menghantam dinding koridor dengan suara teredam dan jatuh ke tanah. Sepertinya kamu tidak bisa berurusan dengan adikmu. Aku harus membantumu. Fang Yu berkata dengan dingin. Pada saat ini, orang lain di kamar pribadi memandang Fang Yu dengan panik. Fang Yu sedang duduk di sofa, bagaimana dia menembak Li Xingyang. Tuan Fang, saya minta maaf, saudara saya telah menyusahkan Anda. Saya tidak disiplin dengan ketat. Li Xiaomo berjalan ke arah Fang Yu dan membungkuk pada Fang Yu. Fang Yu tidak berbicara, tetapi memandang Li Xiaomo dengan tenang. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Li Xiaomo mengertakkan gigi dan berlutut. Semua orang di sekitar tercengang. Ini adalah kekuatan besar di kota Jianghai, Presiden Klub Qingyan. Dia benar-benar berlutut di depan Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Hong Chen yang tidak jauh di belakang tampak pucat. Bisakah Li Xiaomo berlutut dan memohon belas kasihan? Di manakah Fang Yu suci? Dia masih mengejek Fang Yu sebelumnya, mengatakan bahwa Fang Yu tidak layak menjadi bos Li Bingyan. Seperti yang diketahui semua orang, Fang Yu adalah bos sebenarnya. Presiden, seru sekelompok pria di belakangnya. Mereka tidak menyangka bahwa di kota Jianghai, akan ada seseorang yang bisa membuat presidennya berlutut. Tuan Fang, saudara laki-laki saya adalah satu-satunya putra keluarga Li kami. Saya harap Anda dapat melepaskannya. Saya bersedia dihukum atas kesalahannya. Li Xiaomo menunduk dan berkata. Fang Yu memandang Li Xiaomo dan sedikit menyipitkan matanya, tetapi tetap tidak berbicara. Dia selalu merasa apa yang terjadi hari ini agak aneh. Ada keheningan di kamar pribadi. Setelah beberapa saat, Fang Yu membuka mulutnya dan berkata, bagaimana kamu mempersiapkan 10 alkimia batin monster yang kamu sebutkan terakhir kali? Li Xiaomo berkata, Tuan Fang, saya telah menghabiskan banyak tenaga untuk mencari benda ini di seluruh Tiongkok. Mungkin perlu beberapa saat. Petik 2. Sekarang jam 15. Lagi pula,
saya membantu Anda malam ini, kanan. Fang Yu memandang Li Xiaomo sambil tersenyum, dan berkata. Tubuh Li Xiaomo sedikit gemetar, dan berkata, saya mengerti. Fang Yu berdiri, dan berkata kepada Fatih Liu dan Yu Yuiwei yang tercengang, ayo pergi. Akibatnya terserah padamu. Fang Yu menepuk bahu Li Bingyan lagi dan berkata, oke, bos. Fang Yu hari ini, dalam hati Li Bingyan, seperti dewa. Di mata ngeri, Fang Yu meninggalkan kamar pribadi. Berjalan di jalan, Fang Yu memikirkan hal lain. Li Xiaomo, wanita ini, sungguh tidak mudah. Bahkan bisa dikatakan dia telah melihat wanita paling licik dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang terjadi malam ini, kemungkinan besar dia yang merencanakannya. Biarkan Li Xingyang muncul di KTV Haoxing, tepat di kamar pribadi di seberang Fang Yu. Setelah itu, Li Xingyang menimbulkan masalah dan Fang Yu menembak. Li Xiaomo kebetulan berada di dekatnya dan bergegas ke tempat kejadian, tetapi dia tidak menghentikan Li Xingyang untuk terus menghina Fang Yu dan Yu Yuiwei, dan membiarkan Fang Yu menembak Li Xingyang dengan serius. Akhirnya, sebelum banyak tangan, dia berlutut di depan Fang Yu, memohon pada Li Xingyang. Rangkaian hal ini terlalu kebetulan dan harus direncanakan secara artifisial. Namun, Fang Yu tidak perlu menebak apa tujuan akhir Li Xiaomo. Apakah aku terlalu baik? Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya. Dia tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi Li Xiaomo telah memanfaatkannya lebih dari sekali. Sekarang kalau dipikir-pikir, hanya memintanya untuk memberikan 5 inti monster lagi, sepertinya terlalu murah untuknya. KTV yang tinggi. Nona, cedera tuan muda sepertinya sangat serius. Apakah kita akan mengirimnya ke rumah sakit dulu? Salah satu anak buahnya melangkah maju dan bertanya. Li Xiaomo melihat ke lorong, Li Xingyang dengan darah di wajahnya, tanpa emosi di matanya yang indah, dan berkata, baiklah, kirimkan ke rumah sakit. Selain itu, segala sesuatu yang terjadi malam ini harus diblokir dan jangan pernah disebarkan. Termasuk, kamu tidak bisa menyebarkannya di klub Qingyan, tahu? Dimengerti, Nona. Pria itu mengangguk. Kemudian, Li Xiaomo berkata kepada bawahan lainnya, saya ingin pulang dan segera menyiapkan mobil. Liu gemuk naik taksi pulang, sementara Fang Yu dan Yu Yuiwei memilih berjalan kaki dan berjalan pulang perlahan. Yu Yuiwei memandang Fang Yu di sampingnya, dan berhenti berbicara. Ketika Fang Yu menyadarinya, dia menoleh dan bertanya, katakan saja apa yang kamu inginkan. Petik 2. Aku hanya berpikir semakin lama aku mengenal kakak Fang Yu, semakin kurang akrabnya kamu dengan kakak Fang Yu, kata Yu Yuiwei setelah ragu-ragu beberapa saat. Ini normal, setiap orang punya rahasia. Jawab Fang Yu. Saudara Fang Yu, kamu seharusnya punya banyak rahasia, kan? Kata Yu Yuiwei. Tentu saja, aku tidak bisa menghitung rahasia dalam diriku. Jawab Fang Yu. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku salah satunya? Hanya satu. Yu Yuiwei bertanya dengan mata cerah bersinar di bawah sinar bulan. Fang Yu terdiam beberapa saat, dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya, Yu Yuiwei mengangguk dengan berat. Kalau begitu aku akan mengatakan satu saja, itu yang paling penting, kata Fang Yu. Yu Yuiwei memandang Fang Yu dengan ekspresi penuh harap. Sebenarnya, aku telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Yu Yuiwei terkejut, lalu tertawa, dan berkata, saudara Fang Yu, saya tahu kamu tidak akan benar-benar menceritakannya. Itu rahasia, bukan rahasia jika kamu menceritakannya. Tetapi kamu dapat menemukan saudara yang lebih baik, Fang Yu. Ngomong-ngomong, aku bukan anak berusia 3 tahun, aku tidak akan tertipu olehmu, haha. Fang Yu tidak mengubah wajahnya, dia tahu Yu Yuiwei tidak akan mempercayainya. Setelah lebih dari 20 menit, keduanya berjalan ke komunitas Lijiang dan berjalan ke lantai pertama gedung C www.novelringan.com. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mencium aroma aneh di udara. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dengan rambut panjang dan jubah berjalan ke arahnya. Apakah ini gedung C? Wanita itu bertanya. Suaranya unik, sedikit serak, tapi cukup menarik. Wajah seorang wanita hanya dapat digambarkan sebagai rubah Mei, dengan ciri-ciri halus, kulit putih, dan tahi lalat cantik di sudut mulutnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya matanya yang indah, ombaknya yang mengalir dan beriak,
seolah mampu membuat orang terpesona. Ketika kebanyakan laki-laki melihat perempuan pada tingkat bencana seperti ini, mereka mungkin tidak dapat mengendalikannya secara langsung. Bahkan Yu Yuiwei, yang berada di samping, tertegun beberapa saat. Tapi Fang Yu hanya melihat-lihat, lalu mengalihkan pandangannya, dan berkata, "Ini gedung C." Wanita itu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Pintu lift terbuka, Fang Yu dan Yu Yuiwei masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan masuk ke dalam lift. Fang Yu menekan lantai 27, sedangkan wanita itu menekan lantai 28. Fang Yu sedikit mengernyit melihat wanita itu. Lift naik perlahan. Aroma dari wanita itu memenuhi lift. Setelah 2 atau 3 detik, Yu Yuiwei tiba-tiba menutup matanya dan hampir jatuh ke lantai. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk memeluk Yu Yuiwei, matanya sedikit berubah. Wanita di dalam lift ini punya masalah. Fang Yu menoleh, tepat pada saat melihat wanita itu berjalan ke arahnya, membuka tangannya, bibir merahnya seperti api, dan sepasang mata Humeizi membanjir. "Ayo, ayo, lakukan sesuatu," kata wanita itu dengan suara seksi sambil menjilat bibirnya. Babak 105, Liu Lianxia. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ketika seorang wanita berbicara, suaranya seperti sihir yang mampu menggerakkan hati orang. Fang Yu merasakan penglihatannya di depannya berubah menjadi merah muda. Pikirannya seakan mandek, otaknya kosong, hanya wanita di depannya. Sedetik kemudian, Fang Yu menarik diri dari keadaan psikedelik ini. Menawan, Fang Yu sedikit menyipitkan mata, menatap wanita yang hendak berjalan di depannya. Pada saat ini, belati tajam berwarna perak muncul di tangan wanita itu. Menyadari perubahan di mata Fang Yu, mata wanita itu berkilat kaget. Fang Yu menghirup begitu banyak ekstasi, dan terkena teknik menawannya dari jarak dekat. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali. Masih ada orang yang mempraktekkan daya tarik. Sudah lama sekali, Fang Yu berkata dengan mata acuh tak acuh. Mendengar kata-kata tersebut, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Dia yakin Fang Yu masih terjaga dan teknik pesonanya telah gagal. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan ekstasi, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, tidak mungkin selama itu manusia. Wanita itu menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh dengan kengerian. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menamparkan wanita di depannya. Ruang di dalam lift pada dasarnya kecil, dan wanita itu tidak memiliki ruang untuk mengelak sama sekali. Dia hanya bisa mengumpulkan energi yang menyebalkan, menyilangkan tangan, dan menghalanginya di depannya. Ledakan. Wanita itu tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan sama sekali, dan tubuhnya terbanting ke pintu lift dengan suara teredam, dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Dia mendengus kesakitan, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Siapa yang mengirimmu?" Fang Yu bertanya dengan dingin sambil menatap wanita itu. Wanita itu pucat, dia menatap Fang Yu, dengan air mata kristal di matanya, dan berkata dengan suara menangis, "Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." Wanita itu memiliki wajah yang menyedihkan dengan tingkat kejahatan terhadap negara dan rakyatnya, ditambah dengan suara yang sangat magnetis dan pandangan mata yang mencolok, hampir tidak ada orang yang bisa menolaknya. Wanita ini adalah seekor rubah betina yang benar-benar bisa merayu orang. Sayangnya, yang dia hadapi adalah Fang Yu, yang telah hidup hampir 5.000 tahun. Mata Fang Yu tidak membuat gelombang apapun, dan berkata, "Aku hanya memberimu satu kesempatan. Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, kamu tidak perlu menjawab." Wajah wanita itu sedikit berubah. Ding! Saat ini lift telah mencapai lantai 27, dan pintu lift terbuka. Wanita itu mengertakkan gigi, menjalankan energi sebenarnya di tubuhnya, mencoba melarikan diri dengan cepat. Tapi dia baru saja akan pergi. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan jarinya, dan mengangguk ke dahi wanita itu, memancarkan cahaya merah. Mata wanita itu langsung menjadi kusam. "Ikuti aku," kata Fang Yu. "Oke." Wanita itu tampak kusam, berdiri, dan mengikuti Fang Yu. Fang Yu berjalan ke pintu dan membuka pintu dengan kuncinya. Wang Yan sedang mengepel lantai. Melihat Yu Yuiwei yang sedang tidur bersandar di bahu Fang Yu, ekspresi Wang Yan berubah, mengira ada sesuatu yang terjadi pada Yu Yuiwei. "Bibi Wang," Yu Yuiwei tertidur di dalam mobil, "mungkin dia terlalu lelah. Aku tidak membangunkannya," kata Fang Yu. Melihat wajah Yu Yuiwei normal dan dia tidur nyenyak,
Wang Yan berkata dengan sedih, gadis ini sibuk dengan latihan perayaan sekolah akhir-akhir ini. Mungkin dia benar-benar lelah. Fang Yu masuk ke dalam rumah dan berbaring di sofa bersama Yui Wei. Saat ini, Wang Yan memperhatikan bahwa Fang Yu juga mengikuti seorang wanita seksi dengan rok mini dengan kaki putih panjang. Xiao Yu, ini, Wang Yan bertanya dengan suara rendah, takut membangunkan Yui Wei. Wang Yan tercengang saat melihat wajah wanita itu. Bagaimana wanita ini bisa begitu cantik? Wang Yan selalu percaya diri dengan penampilannya, dan dia jarang membandingkan dirinya dengan orang lain ketika dia lebih tua. Terlihat wanita ini justru merasa malu. Dia adalah temanku. Datanglah untuk mengambil sesuatu dan segera pergi. Bibi Wang, kamu tidak perlu memperhatikannya. Setelah berbicara, Fang Yu langsung menuju pintu kamarnya, mendorong pintu dan masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan masuk ke kamar bersama. Lalu Fang Yu menutup pintu. Berdiri di aula, Wang Yan menatap lurus ke pintu kamar Fang Yu dengan keterkejutan di matanya. Xiao Yu, sangat menjanjikan karena dia baru duduk di bangku kelas 3 SMA, jadi dia bisa membawa pulang pacar cantiknya. Di dalam kamar, Fang Yu meminta wanita itu untuk duduk di tepi tempat tidur, lalu bertanya, siapa namamu? Liu Lianxia. Wanita itu menjawab dengan mata hampa, menatap lurus ke arah Fang Yu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Fang Yu bertanya. Tidak ada yang mengirimku, jawab Liu Lianxia. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu di sini untuk berurusan denganku? Saya melihat hadiah besar di web gelap. Targetnya adalah Anda. Selama Anda membunuh Anda bisa mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS. Jawab Liu Lianxia. Web gelap, hadiah 100 juta dolar. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia bertanya, siapa yang melepaskan hadiahnya? Saya tidak tahu, penerbitnya anonim. Ini adalah situs web tempat banyak tentara bayaran, pembunuh, dan raja narkoba bergabung. Di web gelap, banyak transaksi ilegal dapat diselesaikan. Jawab Liu Lianxia. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berpikir. Siapa orang yang memberikan hadiah 100 juta dolar? 100 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil. Mereka yang dapat menghabiskan uang sebanyak itu pasti memiliki banyak uang dan memiliki permusuhan yang besar dengan Fang Yu. Yang Yinzu, Zheng Xiuchen, atau orang lain, tanpa informasi yang relevan, tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Fang Yu tidak berpikir lagi, tapi menatap Liu Lianxia. Wanita ini sebenarnya sedang memupuk pesona. Sejak berakhirnya Sekte Albizia, Fang Yu jarang melihat biksu berlatih melodi. Tanpa diduga, Mei Su belum hilang. Siapa guru dari teknik menawanmu? Fang Yu bertanya. Mereka tidak berspesialisasi dalam daya tarik, hanya saja mereka memiliki wajah seperti itu. Pada saat ini, nada suara Liu Lianxia tiba-tiba menjadi menggoda. Pada saat ini, mata Liu Lianxia telah kembali jernih. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, kesadaran ilahi Liu Lianxia lebih kuat dari yang dia bayangkan, jika tidak mungkin untuk keluar dari keadaan kontemplasi secepat itu. Jika kamu mempunyai pertanyaan, tanyakan saja secara langsung. Orang-orang akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan gunakan teknik aneh itu padaku, oke? Liu Lianxia berkedip dan mengangkat kakinya yang panjang. Ucapnya dengan nada menawan. Bicara dengan baik. Fang Yu mengerutkan kening. Itulah yang orang katakan, kata Liu Lianxia dengan pandangan licik. Kalau begitu aku akan membantumu memperbaikinya. Fang Yu tersenyum dingin, melepaskan gelombang paksaan, menutupi Liu Lianxia. Liu Lianxia segera merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah ada benda berat di tubuhnya, dan tulang tubuhnya hampir hancur. Apa? Liu Lian bersenandung kesakitan di sofa, suaranya tidak kecil. Di luar ruangan, Wang Yan, yang sedang mengepel lantai, memasang ekspresi aneh di wajahnya saat mendengar suara ini. Tidak, dengan geraman menyakitkan lainnya disertai dengan permohonan ampun, Wang Yan berhenti mengepel lantai dan melihat ke pintu kamar Fang Yu, pipinya memerah. Di dalam kamar, Fang Yu melihat Liu Lianxia hampir tidak bisa menahannya, jadi dia menghilangkan tekanan itu. Sekarang, bisakah kamu berbicara? Dengan baik, Fang Yu bertanya. Liu Lianxia berbaring di tempat tidur Fang Yu, terengah-engah, wajahnya pucat, dan tubuhnya berkeringat. Baru saja, dia merasakan tulangnya terjepit menjadi bola, dan dia akan meledak sampai mati.
Dia tidak ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. Saya akan bertanya lagi, dari siapa kamu belajar? Fang Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Kali ini, Liu Lianxia tidak berani mempermainkannya. Bagi Fang Yu, dia benar-benar memiliki bayangan psikologis, dan segera menjawab, saya dari Istana Suanghan. Istana Suanghan. Fang Yu terkejut. Dia pernah mendengar tentang sekolah ini. Itu adalah sekolah baru yang hanya menerima murid perempuan. Didirikan sekitar 500 tahun yang lalu. Membaca www.uukansu.com. Hanya saja para murid Frostcold Palace harus mengolah pikiran dan rahasia yang diturunkan dari Bingsui Peak saat itu, dan tidak ada hubungannya dengan Meishu. Bahkan bisa dikatakan bahwa Frostcold Palace seharusnya sangat menolak Meishu, yang dianggap sebagai teknik kelas 3. Liu Lianxia berbohong. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu berasal dari Frostcold Palace, mengapa kamu berlatih Meishu? Teman-teman, saya berkata, saya bukan seorang kultivator profesional. Liu Lianxia berkata dengan hati-hati. Fang Yu menatap Liu Lianxia, dan memang tidak menemukan bekas kebohongan di wajahnya. Apakah kamu masih ingin mendapatkan hadiah 100 juta dolar? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Liu Lianxia gemetar dan berkata, saya tidak berani memikirkannya. Bab 106, bajingan itu keluar. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Setelah mengalami metode jahat Fang Yu, di manakah Liu Lianxia masih memberanikan Fang Yu untuk berpikir? Dia sama sekali bukan lawan Fang Yu. Awalnya, ketika melihat hadiah sebesar 100 juta dolar AS, dan targetnya hanyalah pemuda biasa, ia tetap merasa uang tersebut sangat menguntungkan. Namun kini dia akhirnya mengerti kenapa pria di depannya itu bernilai hadiah 100 juta dolar. Kekuatan pria ini mungkin lebih kuat dari tuannya. Bounty-nya 100 juta dolar AS, selain kamu pasti banyak orang yang mau pindahkan. Kata Fang Yu, yah, ku dengar banyak pembunuh di urutan teratas daftar gelap telah dikirim, kata Liu Lianxia. Daftar gelap, Fang Yu sedikit mengernyit. Itu adalah daftar peringkat kekuatan di web gelap. Mereka yang masuk dalam daftar itu adalah tentara bayaran dan pembunuh terkenal di dunia, kata Liu Lianxia. Kamu berada di peringkat berapa dalam daftar gelap? Fang Yu bertanya tiba-tiba. 67. Liu Lianxia berkata dengan bangga. Sepertinya daftar gelap ini tidak meyakinkan, bahkan Anda bisa masuk dalam daftar itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Liu Lianxia mengertakkan gigi karena marah, tapi tidak berdaya. Lagi pula, di hadapan Fang Yu, dia bahkan tidak punya modal untuk berjuang. Fang Yu memandang Liu Lianxia, berpikir sejenak, lalu mengulurkan jarinya lagi dan mengangguk ke dahi Liu Lianxia. Liu Lianxia gelisah, merasakan arus mengalir melalui tubuhnya. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Liu Lianxia bertanya dengan wajah pucat. Tinggalkan tanda kutukan di jiwamu. Sekarang, selama aku menggerakkan pikiranku, kamu akan langsung menghilang. Fang Yu berkata dengan dingin. Wajah Liu Lianxia pucat. Dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Fang Yu. Apa yang perlu aku lakukan? Liu Lianxia bertanya dengan gemetar. Tidak untuk saat ini, kamu pergi dulu, ketika aku membutuhkanmu, secara alami aku akan mencarimu, kata Fang Yu. Liu Lianxia berdiri, merasa tulangnya hancur, dan dia tidak bisa bekerja keras. Fang Yu membuka pintu untuk membiarkannya keluar. Kemudian, Wang Yan di aula melihat Liu Lianxia, yang wajahnya tidak berdarah dan rambutnya basah oleh keringat, terhuyung keluar. Melihat ekspresi putus asa Liu Lianxia, Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju dan bertanya, ini. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Dia baik-baik saja, biarkan dia pergi. Liu Lianxia tidak berbicara, tapi Fang Yu di belakangnya berkata. Wang Yan memandang Fang Yu, lalu Liu Lianxia, dan berkata, Xiao Yu, ini tidak terlalu bagus. Semuanya sudah sangat larut. Biarkan gadis itu pulang sendiri, biarkan saja dia menginap di sini selama 1 malam. Wang Yan memandang Fang Yu dengan sedikit rasa bersalah di matanya, dan berkata, Xiao Yu, jangan salahkan aku karena memberitahumu, kamu benar-benar buruk pada pacarmu, dan kamu lebih terkendali. Memikirkan suara yang baru saja dia dengar, pipi Wang Yan sedikit memerah. Apakah anak muda sekarang begitu berani? Fang Yu tahu Wang Yan telah salah paham,
tapi dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dan kembali ke kamar. Bau tubuh Liu Lianxia masih tercium di dalam kamar. Fang Yu sedikit mengernyit, dan membuka jendela balkon kamar untuk ventilasi. Wilayah militer Jiangnan, kompleks militer. Di ruang tamu, seorang tua dan dua anak muda sedang makan di meja makan. Xia Weiyu sedang makan, sambil mengamati Xia Tinghe dalam diam. Dia selalu merasa Xia Tinghe hari ini agak pendiam, dan suasana hatinya sedang tidak baik. Mendengarkan Lotus, ada apa denganmu? Xia Weiyu bertanya. Xia Tinghe sedikit tersesat, tetapi hanya ketika dia mendengar suara itu kembali ke akal sehatnya, dan bertanya, "Kakak, ada apa?" "Aku bertanya ada apa denganmu?" kata Xia Weiyu dengan alis terangkat. "Aku, tidak ada apa-apa." Xia Tinghe menunduk dan berbisik. Sebagai seniman bela diri bawaan ke-9, dia gagal mendidik Fang Yu dalam keadaan cabul ini, tetapi dipermalukan oleh Fang Yu. Betapa malunya, beraninya dia mengatakan hal seperti itu. "Kamu pasti punya sesuatu." Xia Weiyu menyisihkan mangkuk itu dan berkata. Xia Heguang melirik Xia Tinghe dan berkata, "Tinghe, tidak ada orang lain di sini. Jika kamu menemui kesulitan, tolong beritahu aku. Kami dapat membantumu." Xia Tinghe mengangkat kepalanya, pipinya memerah, tapi kemudian dia menundukkan kepalanya lagi dan menghela nafas. "Begitu, apakah orang cabul itu? Apa yang kamu lakukan padamu?" Xia Weiyu tiba-tiba menamparkan meja dan berdiri. "Weiyu," Xia Heguang memelototi Xia Weiyu untuk menenangkannya. Xia Tinghe ragu-ragu lagi, dan akhirnya menceritakan apa yang terjadi pagi ini. "Bajingan Fang Yu itu benar-benar mengatakan bahwa saudara perempuan kita memiliki anggota tubuh yang terbelakang dan berpikiran sederhana. Xia Weiyu begitu putus asa hingga dia hampir memotong sumpit di tangannya. Fang Yu, Xia Heguang, yang duduk di posisi pertama, mengerutkan kening saat mendengar nama ini. "Itu adalah Fang Yu yang kutemui terakhir kali di Lijiang." Xia Weiyu berkata dengan marah. Wajah Xia Heguang sedikit berubah. Dia tidak melupakan pemandangan aneh yang ditemui hari itu. Sepotong besar ikan mati tiba-tiba mengapung di permukaan sungai. Fang Yu keluar dari sungai, tetapi pakaiannya tidak menunjukkan tanda-tanda basah. Saat itu, dia merasa bahwa anak ini jelas bukan orang biasa. Mendengarkan teratai, "Kita akan memanggil saudara Xiaolong untuk pergi ke sekolah bersamanya besok, biarkan dia melampiaskan amarah kita," kata Xia Weiyu. "Saudara Xiaolong, bukan." Xia Tinghe ragu-ragu. Huang Xiaolong adalah pria cakap Xia Heguang, dan juga pemuda paling berbakat di wilayah militer Jiangnan. Usianya baru 27 tahun dan sudah menganugerahkan medali bintang 3. "Tinghe, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa saat bermain melawan Fang Yu pagi ini?" Xia Heguang bertanya. Kenang Xia Tinghe, wajahnya memerah. Dia dibaringkan ke tanah oleh Fang Yu dalam 2 atau 3 pukulan, dan dia tidak merasakan apapun selain rasa sakit di pantatnya. "Tidak ada yang istimewa. Jika kamu bersikeras mengatakannya, rasanya dia memiliki banyak kekuatan." Xia Tinghe berbisik. "Saya memiliki kekuatan yang besar." Xia Heguang tampak berpikir. "Kakek, kenapa kamu bertanya begitu banyak?" "Fang Yu, bajingan ini berani melakukan sesuatu pada adiknya, dan biarkan saudara Xiaolong mengajarinya apa saja untuk meredakan amarahnya," kata Xia Weiyu. Xia Heguang tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Setelah makan malam, biarkan Huang Xiaolong datang ke ruang belajar untuk mencariku." "Oke." Xia Weiyu sangat bersemangat, dia tahu bahwa kakek sedang mencari saudara Xiaolong untuk membantu mereka membalas dendam. "Kakek, tidak perlu memanggil saudara Xiaolong, dia menembak terlalu keras." "Menurutku Fang Yu tidak seburuk itu." Xia Tinghe ragu-ragu dan berkata, "Jangan khawatir, saya terutama ingin menguji kekuatan bulu bagian bawah. Xiaolong adalah kandidat yang paling cocok, saya akan membiarkan dia memperhatikan skalanya." Xia Heguang berkata, "Jangan sebutkan ini untuk saat ini, teruslah makan." Keesokan paginya, Fang Yu datang ke kelas dengan sarapan yang dikemas dalam kotak makan siang halus di atas meja. Fang Yu melihat ada telur rebus berbentuk hati dan 2 sosis di dalamnya. Pantas saja dia merasakan sedikit tatapan cemburu saat masuk ke dalam kelas gelombang www.novelringan.com gelombang. Ternyata mereka melihat sarapan ini. Fang Yu menoleh dan memandang Tang Xiaorou.
Saat ini Tang Xiaorou sedang mengerjakan soal matematika dengan serius, tetapi telinga merahnya menunjukkan suasana hatinya. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Dia membuka kotak makan siang dan menghabiskan makanan di kotak makan siang berdua. Terutama telur rebus, Fang Yu memasukkannya ke dalam mulutnya dalam satu gigitan. Adegan ini seperti Fang Yu menelan hati Tang Xiaorou dalam satu gigitan, menyebabkan anak laki-laki di sekitarnya mengertakkan gigi karena cemburu. Oke, apakah ini enak? Tang Xiaorou menoleh dan bertanya, wajahnya memerah. Untuk sarapan berteknologi rendah seperti ini, melihat ekspresi Fang Yu datar, Tang Xiaorou sepertinya tidak memberikan reaksi khusus, dia sedikit kecewa. Sepotong kayu yang luar biasa. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu hendak pergi ke ruang makan, tetapi menerima telepon dari Li Xiaomo. Tuan Fang, saya menemukan seseorang yang dikatakan memiliki lebih dari 20 alkimia dalam monster di tangannya, tetapi saya tidak yakin apakah alkimia dalam monster di tangannya adalah jenis yang Anda butuhkan, jadi saya ingin bertanya kepada Anda untuk mengikutinya. Saya akan bertemu orang ini bersama-sama. Apakah nyaman bagi Anda, Tuan Fang? Lebih dari 20 alkimia batin monster. Dikembangkan, Fang Yu menyorotkan matanya dan segera berkata, tidak masalah, aku punya waktu sekarang. Baiklah, saya akan berada di gerbang sekolah Anda, Tuan Fang, secepatnya, kata Li Xiaomo. Fang Yu pergi ke ruang makan untuk menyelesaikan makan siangnya dengan cepat, lalu berjalan keluar dari gerbang sekolah. Pada saat ini, diparkir di jeep hijau militer di seberang jalan, Xia Weiyu berteriak dengan semangat, bajingan itu keluar. Bab 107, Ketidakadilan di dalam tubuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Dia adalah Fang Yu. Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pemuda berwajah Tionghoa dan berwajah sangar. Matanya cukup tajam, hanya duduk di dalam mobil seperti ini, namun ia bisa merasakan hembusan nafas yang keluar dari dirinya. Dia adalah letnan jenderal termuda di wilayah militer Jiangnan, Huang Xiaolong. Dia mendatangi kita, tepat, kata Xia Weiyu dengan mata bercanda. Hari ini, dia harus membuat Fang Yu menderita dan meminta maaf kepada saudara perempuan mereka. Huang Xiaolong memandang Fang Yu, siap mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saudara Xiaolong, kamu ingat untuk memulai dengan lembut. Saat ini, Xia Tinghe, yang duduk di kursi belakang, berkata. Huang Xiaolong kembali menatap Xia Tinghe dan tersenyum, Das Huai Xia sudah menjelaskan kepadaku. Aku akan memperhatikan tingkat keparahannya. Jangan khawatir. Setelah berbicara, Huang Xiaolong mendorong pintu dan keluar dari mobil. Melihat Fang Yu mendekat, Xia Weiyu keluar dari mobil. Fang Yu, Xia Weiyu berteriak pada Fang Yu di depannya. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, kamu ada hubungannya denganku. Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Saya di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Anda hari ini. Kata Xia Weiyu dengan tangan di pinggul. Hunian, Fang Yu menunjukkan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, Li Xiaomo belum datang, jadi dia punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama saudara perempuannya. Tidak apa-apa jika kamu mengikuti adikku sebelumnya, kamu benar-benar melakukan sesuatu pada adikku kemarin, kata Xia Weiyu bersemangat. Kamu sudah mengetahuinya, kakakmulah yang pertama kali menindakku. Aku hanya melawan untuk membela diri. Jawab Fang Yu. Tidak hanya itu, kamu mempermalukan aku dan adikku. Xia Weiyu terus berkata, wajahnya memerah. Saya mengatakan yang sebenarnya, tidak mempermalukan. Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu, Xia Weiyu gemetar karena marah, ingin maju dan menendang kaki Fang Yu untuk menghilangkan kebenciannya. Adik, tidak baik berbicara seperti itu. Saat ini, Huang Xiaolong berjalan ke tubuh Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Fang Yu sudah menyadari keberadaannya. Dilihat dari nafas yang terpancar dari tubuhnya, pria ini disebut-sebut sebagai ahli bela diri pada tahap awal pembangunan pondasi. Namaku Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memandang Fang Yu dan berkata, dia sedang mengamati Fang Yu. Tadi malam, Xia Heguang memanggilnya ke ruang kerja, dan secara khusus menginstruksikan dia untuk mengamati Fang Yu dengan cermat dan menguji kekuatan Fang Yu. Melihat Xia Heguang begitu serius, dia mengira Fang Yu adalah seorang jenius yang hebat. Lihat saja penampilannya, bukankah dia hanya seorang siswa SMP biasa?
Dia memiliki tubuh kurus dan penampilan biasa saja. Nafas yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia paling banyak adalah seorang seniman bela diri berusia 7 atau 8 tahun dan bawaan. Bagi masyarakat awam, basis budidaya semacam ini mungkin dianggap relatif baik. Namun bagi seorang jenius seperti Huang Xiaolong, hal itu tidak layak disebutkan. Lagi pula, ketika dia berumur 18 tahun, dia sudah menjadi master setengah langkah. Das Huaixia, apakah kamu melewatkan kali ini? Huang Xiaolong menatap mata Fang Yu, perlahan menjadi menghina. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu membantu kedua saudara perempuan ini? Kata Fang Yu. Huang Xiaolong memiliki wajah dingin dan berkata, saya ingin Anda meminta maaf kepada mereka berdua. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Fang Yu bertanya secara retoris. Wajah Xia Weiyu berubah dan dia ingin berbicara. Tapi Huang Xiaolong menghentikannya dengan isyarat. Jika kamu tidak meminta maaf, maka aku akan menggunakan beberapa cara yang sulit untuk mendidikmu. Huang Xiaolong berkata dengan sungguh-sungguh. Ajari aku. Fang Yu berkata sambil tersenyum, saya sangat penasaran, apa yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Saya harap Anda dapat memperlakukan gadis-gadis di masa depan dan menjadi seorang pria sejati. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama menembak tiba-tiba, mencoba memegang bahu Fang Yu. Namun sedetik berikutnya, tangan kanan yang diulurkannya ditangkap oleh Fang Yu dengan tangan kirinya. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah, dan dengan sedikit kekuatan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menyingkirkan tangan kiri Fang Yu. Anak ini terlihat kurus sekali, kenapa dia begitu kuat? Sedikit kejutan muncul di mata Huang Xiaolong, dan dia meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Masih tidak bergerak, tangan Fang Yu seperti penjepit besi, memegang erat tangan kanannya. Pada saat ini, ekspresi Fang Yu tidak banyak berubah, dan sepertinya meremehkan. Warna keterkejutan di mata Huang Xiaolong menjadi lebih intens, dan pada saat yang sama dia memobilisasi Zen Qi di tubuhnya, menariknya dengan kuat. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba melepaskan tangannya. Huang Xiaolong tidak dapat pulih untuk sementara waktu, kehilangan pusat gravitasinya, dan mundur 2 atau 3 langkah. Fang Yu melirik ke belakangnya, dan sebuah mobil Mercedes hitam berhenti. Fang Yu mengenali mobil ini sebagai mobil Li Xiaomo. Ada yang harus aku tuju. Kalau mau mendidik, sebaiknya mendidik adik-adik dulu. Jelas mereka lebih membutuhkan pendidikan. Fang Yu selesai berbicara dan menoleh ke Mercedes-Benz hitam. Kamu, Xia Weiyu menghentakkan kakinya dengan marah, melihat Fang Yu masuk ke dalam mobil dan pergi. Saudara Xiaolong, bukankah kamu bilang kamu ingin mendidik bajingan ini? Kenapa kamu membiarkan dia pergi seperti ini? Xia Weiyu memandang Huang Xiaolong dan berkata, wajah Huang Xiaolong agak jelek. Dalam konfrontasi dengan Fang Yu barusan, dia benar-benar dirugikan. Terutama saudara perempuan dari keluarga Xia yang menonton, yang membuatnya merasa sangat malu. Fang Yu ini tidak selemah yang dia kira. Setidaknya, kekuatannya sangat kuat, sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Wei Yu, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Lagi pula, aku berada di gerbang sekolah hari ini, aku tidak terlalu pandai dalam hal itu. Kata Huang Xiaolong dengan mata yang menakjubkan. Duduk di dalam mobil, Li Xiaomo memandang Fang Yu di sebelahnya dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda mengalami masalah? Saya melihat jeep itu memiliki pelat nomor hitam, sepertinya itu adalah kendaraan khusus untuk wilayah militer. Dilihat dari temperamen yang terpancar dari Huang Xiaolong, Fang Yu tahu bahwa dia adalah seorang prajurit. Namun, hal ini bukanlah masalah besar. Tidak apa-apa, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat Fang Yu tidak peduli, Li Xiaomo tidak bertanya lagi. Siapa orang yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak alkimia batin monster di tangannya? Fang Yu bertanya, saya mendengar bahwa dia adalah ahli sihir dari wilayah barat daya. Baru-baru ini, dia kebetulan bepergian di selatan sungai Yangtze, dan diundang oleh keluarga Jiang Nanjin untuk pergi ke keluarga Jin untuk berlatih. Adapun mengapa dia memiliki begitu banyak alkimia dalam monster di tangannya, aku tidak tahu, aku hanya bertanya bahwa dia akan menjual alkimia dalam ini ke rumah lelang, kata Li Xiaomo. Seorang ahli mantra dari barat daya. Praktik, apa metodenya? Fang Yu bertanya dengan ragu. Saya mendengar bahwa keluarga Jin telah dihantui baru-baru ini,
dan saya tidak yakin tentang spesifiknya. Dikatakan bahwa mereka telah mengundang banyak penyihir untuk melakukan metode ini, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk mengundang master di ujung barat daya untuk melakukan metodenya. Master ini baru tiba di rumah Jin pagi ini, mungkin dia masih melakukannya sekarang. Aku akan tahu, kapan aku sampai di sana harga emas nanti, kata Li Xiaomo. 1 jam kemudian, Fang Yu datang ke gerbang sebuah villa di puncak bukit. Sebelum keluar dari mobil, Fang Yu merasakan udara yin dan jahat yang sangat berat. Pantas saja keluarga Jin dihantui. Roh jahat di sekitar villa ini lebih kuat dari kuburan massal. Setelah keluar dari mobil, Li Xiaomo berdiri di samping Fang Yu, hanya merasakan hawa dingin di telapak kakinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, wajahnya sedikit pucat. Saat itu tengah hari, tapi berdiri di depan villa ini, entah kenapa aku merasa kedinginan, sungguh jahat. Tuan Fang, apakah benar ada hantu di sini? Li Xiaomo bertanya dengan suara rendah. Itu mungkin, jawab Fang Yu. Mendengar kata-kata Fang Yu, Li Xiaomo merasa lebih ketakutan dan mendekat ke sisi Fang Yu. Tidak ada penjaga keamanan di gerbang rumah Jin, dan keduanya langsung masuk. Saat ini, seluruh villa mati gelombang www.novelringan.com gelombang sepertinya tidak ada orang di rumah. Baru setelah Fang Yu dan Li Xiaomo masuk ke aula, banyak orang berdiri di kedua sisi aula, diam-diam memandangi seorang pria parubaya berjubah biru di tengah aula. Pendeta Tao itu memunggungi Fang Yu dan Li Xiaomo, dan menundukkan kepalanya, seolah sedang bermeditasi pada Fajue. Ada meja di depannya, di atas meja ada beberapa kertas jimat, semangkuk darah, dan segenggam rambut. Melihat barang-barang di atas meja, Fang Yu sedikit mengernyit, merasa familiar. Kemudian, pendeta Tao itu tiba-tiba bergerak, mengambil pedang mahoni, dan mulai menari di udara, seperti sedang menebas. Ada tangisan sedih di udara. Kecuali pendeta Tao dan Fang Yu, semua orang yang hadir dikejutkan oleh suara itu. Terutama Li Xiaomo langsung berteriak dan memeluk lengan Fang Yu. Pada saat ini, pendeta Tao itu tiba-tiba berbalik. Pupil mata Fang Yu sedikit menyusut saat dia melihat wajahnya. Saya melihat pendeta Tao itu mengenakan topeng meringis, dan pupil di topeng itu bersinar dengan cahaya biru redup. Pendeta Tao ini berasal dari suku Xuanming. Melihat Fang Yu, pendeta Tao yang memakai topeng meringis juga terkejut. Dia merasa orang di depannya itu familiar. Segera, dia teringat gambar yang muncul sebelum kematian sukunya, Ah Jiu. Orang inilah yang membunuh Ah Jiu. Tepat sekali, pertama-tama pimpin jiwa berusia 1000 tahun itu kepadanya, biarkan dia merasakan sakitnya terkoyak. Lalu bunuh dia dan serap jiwa berusia 1000 tahun itu. Memikirkan hal ini, pendeta Tao itu mengayunkan pedang kayu persiknya dan mengarahkannya ke Fang Yu. Fang Yu merasakan udara suram di atas kepalanya, disertai jeritan. Dia mengangkat kepalanya dan hanya melihat kepulan asap hitam. Detik berikutnya, gumpalan asap hitam masuk dari atas kepalanya. Bab 108 Jiwa Seorang Biksu di Zaman Yuan Ying. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Berhasil, Sang Tao sangat gembira. Jiwa dari jiwa berusia 1000 tahun ini sangat kuat. Selama menembus ke dalam tubuh Fang Yu, pasti akan mampu merobek jiwa Fang Yu, dan kemudian menempati tubuh Fang Yu. Setelah itu, para pendeta Tao menggunakan metode misterius klan Xuanming untuk menyerap jiwa yang tidak adil ke dalam topeng. Dengan cara ini, Fang Yu dengan mudah diselesaikan, dan dia berhasil menyerap jiwa yang tidak adil ini ke dalam topeng, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Namun, setelah jiwa yang salah masuk ke dalam tubuh Fang Yu tidak menderita sebanyak yang diharapkan oleh pendeta Tao itu. Bahkan ekspresinya tidak berubah, masih berdiri di tempatnya. Jiwa yang tidak adil ingin menempati tubuhku. Mata Fang Yu dingin, pupil matanya bersinar merah. Dia mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mengetukkannya ke dahinya. Cahaya putih menyala di ujung jari, dan Fang Yu segera mendengar teriakan. Jeritan ini bukan hanya satu suara, melainkan sekumpulan suara, seperti ratusan bayi dan wanita menangis. Suaranya keras, menusuk, dan menakutkan. Berdiri di samping Fang Yu, Li Xiaomo sangat ketakutan oleh jeritan sehingga kakinya menjadi lemah dan dia langsung duduk di tanah. Sejak kamu masuk, tidak ingin keluar dengan mudah.
Fang Yu berkata dengan dingin, cahaya putih di jari-jarinya semakin menyilaukan. Di saat yang sama, jeritan dari tubuhnya menjadi semakin parah. Adegan ini tidak hanya aneh, tapi juga menyeramkan. Keluarga jin yang berdiri di kedua sisi aula tampak pucat saat ini, dengan ketakutan di mata mereka. Keluarga jin mereka, benar-benar punya hantu. Bersamaan dengan teriakan tersebut, kepulan asap hitam perlahan membubung dari atas kepala Fang Yu. Asap hitam itu sepertinya berjuang mati-matian, berusaha keluar dari tubuh Fang Yu. Pendeta Tao yang melihat pemandangan ini terkejut. Bisakah Fang Yu di depannya menahan erosi jiwa berusia 1000 tahun, dan bahkan memaksanya keluar dari tubuhnya? Apa artinya ini? Namun pendeta Tao itu hanya terkejut sesaat, dan segera pulih. Karena jiwa berusia 1000 tahun ini tidak dapat secara langsung merobek jiwa Fang Yu, inilah waktunya untuk menyedot kekuatannya ke dalam topeng. Memikirkan hal ini, pendeta Tao mengayunkan pedang kayu persik ke udara, melantunkan taktik di mulutnya. Kekuatan Xuanming, jiwa datang. Sang Tao berteriak, dan pedang Taomu menunjuk ke posisi Fang Yu. Gaya gravitasi yang kuat muncul di udara, dan jiwa berusia 1000 tahun yang hidup tersedot keluar dari tubuh Fang Yu. Gumpalan asap hitam melayang di udara dan dengan cepat tenggelam ke dalam topeng Tao. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan hanya tangisan beberapa orang yang takut menangis yang terdengar. Fang Yu memandang pendeta Tao di depannya dengan mata yang menakjubkan. Pada saat ini, mata biru samar pada topeng meringis muncul, dan cahaya hitam muncul. Nafas kuat terpancar dari pendeta Tao. Ledakan, meja dan kursi di samping terguncang oleh momentum ini, dan keluarga jin yang berdiri di kedua sisi aula semuanya terguncang ke tanah. Wu, Tuan Wu. Jin Deyuan, kepala keluarga jin, memandang pendeta Tao yang berdiri di tengah aula, tubuhnya terjerat energi hitam, wajahnya ngeri. Dia tidak ragu-ragu mengundang Tuan Wu dengan biaya besar, agar Tuan Wu membersihkan hantu keluarga jin. Tapi sekarang, Tuan Wu dirasuki oleh Yin Qi, dan lebih terlihat seperti hantu. Terutama topeng meringis di wajah Tuan Wu sungguh mengerikan. Tanpa diduga, di tempat kecil ini, Wu Baiyu juga bisa bertemu dengan jiwa yang begitu kuat. Sungguh Tuhan membantuku, hahaha. Sang Tao tertawa ke langit, dan suaranya berubah saat ini. Selain suara aslinya, ada suara serak lainnya yang terdengar sangat aneh. Fang Yu memandang Wu Baiyu dan sedikit menyipitkan matanya. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Wu Baiyu samar-samar memiliki kekuatan tahap Yuan Ying. Jelas sekali, jiwa tidak adil yang diserap ke dalam topeng olehnya setidaknya adalah seorang biksu di alam tahap jiwa baru lahir sebelum kematiannya, dan kemungkinan besar adalah seorang kultivator jahat. 1000 tahun yang lalu, jiwa budidaya jahat di periode Yuan Ying sedikit menarik. Namun, Fang Yu tahu betul bahwa tidak peduli mantra apapun yang digunakan Wu Baiyu, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuh dari roh jahat ini. Nak, siapa namamu? Wu Baiyu memandang Fang Yu, dan mata hitam di topeng itu bersinar. Fang Yu tampak acuh tak acuh, dan berkata, aku membunuh bangsamu. Mengenai namaku, kamu tidak perlu tahu. Apakah kamu akan begitu sombong ketika kamu mati? Hanya saja kamu bisa menguji kekuatan jiwa yang salah ini. Wu Baiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia berbicara, dia menggeram pelan dan menepuk telapak tangan Fang Yu. Ada ledakan suara di udara, dan kekuatan besar menghantam Fang Yu. Wajah Fang Yu tenang, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya dan berdiri di depannya. Ledakan, dengan suara keras, seluruh aula bergetar hebat. Lampu gantung di langit-langit bergetar hebat lalu jatuh. Di bawahnya, Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang Li Xiaomo yang duduk di sampingnya. Kepolosan yang lembut mendorong Li Xiaomo ke tempat yang aman di sudut aula. Saat ini, Wu Baiyu meraung dan melambaikan tangannya ke depan. Semburan kabut hitam menerpa Fang Yu. Di atas kabut hitam terdapat wajah-wajah meringis, baik laki-laki, perempuan, dan bayi. Ekspresi wajah-wajah ini sangat terdistorsi, mata mereka penuh kebencian, mulut mereka terbuka lebar, dan taring tajam mereka terlihat. Seolah ingin menggigit setiap potongan daging di tubuh Fang Yu. Setelah menyerap jiwa yang dianiaya, bisakah kamu menggunakan metode ajaib dari jiwa yang dianiaya? Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan dia menjadi lebih ingin tahu tentang metode rahasia klan Xuanming dalam meminjam jiwa. Kabut hitam langsung menelan Fang Yu. Rasakan bagaimana rasanya dimakan oleh hantu. Wu Baiyu tertawa.
Namun sebelum tawanya bertahan selama 2 detik, tawa itu berhenti. Saya melihat kabut hitam yang menyelimuti Fang Yu tiba-tiba mulai mengeluarkan udara putih, dan terdengar semburan lolongan yang menyedihkan. Seringai di kabut hitam membuka mata mereka lebar-lebar, dan mata mereka sangat ketakutan. Apa masalahnya? Hati Wu Baiyu terguncang. Udara putih yang muncul dari kabut hitam semakin banyak, namun lolongan dari wajah-wajah meringis itu semakin berkurang. Segera, kabut hitam perlahan menjadi tipis. Fang Yu berdiri di tempatnya, dikelilingi oleh Zen Qi kemerahan. Qi yang menyebalkan ini seperti api, ketika menyentuh kabut hitam, mereka akan langsung terbakar, dan semburan asap putih akan muncul hingga kabut hitam terbakar seluruhnya. Jiwa-jiwa yang tidak adil ini sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Fang Yu. Bagaimana ini mungkin? Melihat Fang Yu yang acuh tak acuh, Wu Baiyu merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya kamu hanya bisa memainkan sekitar setengah dari kekuatan asli jiwa yang salah, kata Fang Yu. Wu Baiyu meraung, kakinya ditekan dengan kuat, dan sosoknya menghilang di tempatnya. Setengah kekuatan sudah cukup untuk membunuhmu dan membalaskan dendam anggota klan Ajiu, kata Wu Baiyu sambil bergegas ke tubuh Fang Yu. Melihat Wu Baiyu di depannya, Fang Yu mencibir di sudut mulut Fang Yu, dan berkata, jika kamu berdiri jauh, kamu bisa bermain sebentar. Tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mendekat, kamu hanya mencari kematian. www.novelringan.com. Melihat senyuman di wajah Fang Yu, Wu Baiyu tiba-tiba merasa hatinya bergetar karena suatu alasan. Tapi karena dia sudah bergegas ke depan, tidak ada alasan untuk mundur. Dia berteriak, auranya meledak sepenuhnya, tangan kanannya mengembunkan Qi yang sangat kuat, dan dia meledakkan Fang Yu dengan satu pukulan. Wajah tanpa ekspresi Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, tiba-tiba memblokir tinju Wu Baiyu. Seluruh tubuh Wu Baiyu dituangkan ke dalam pukulan ini. Namun saat tinju ini menyentuh telapak tangan kanan Fang Yu, tidak menimbulkan kerusakan apapun. Engah. Sebaliknya, Wu Baiyu, yang dikejutkan oleh ledakan energi sejati yang kuat, menyemburkan seteguk darah. Fang Yu meraih tangan kanan Wu Baiyu dan memutarnya dengan keras. Retakan. Pergelangan tangan Wu Baiyu langsung hancur. Apa? Wu Baiyu menjerit, dan pada saat yang sama ingin melakukan serangan balik pada Fang Yu. Tapi saat ini, Fang Yu sudah melancarkan tinju kirinya. Targetnya menunjuk ke topeng meringis di wajah Wu Baiyu. Ledakan. Beberapa retakan muncul di topeng meringis, pecah. Setelah topengnya terlepas, wajah pucat Wu Baiyu dan wajah penuh kepanikan muncul. Di matanya, pemuda di depannya hanyalah iblis. Bagaimana bisa begitu kuat? Topengnya terbuat dari besi dingin 9 hari, dan terdapat Zen Qi yang terkondensasi di atasnya, menghasilkan efek perlindungan. Tapi Fang Yu hanya meremehkan dan menghancurkan topeng itu hingga berkeping-keping. Pada saat yang sama, hal itu juga menyebabkan kerja keras dan usahanya selama lebih dari 10 tahun menjadi sia-sia. Kamu, pada akhirnya, Wu Baiyu memandang Fang Yu, masih ingin berbicara. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Boom! Wu Baiyu terbang lebih dari 10 meter dan menabrak dinding dengan keras. Retakan muncul di dinding. Bab 109, Magang. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wu Baiyu jatuh ke tanah dan pingsan. Ada keheningan di aula. Baik keluarga Jin dan Li Xiaomo menatap Fang Yu dengan tatapan kosong saat ini. Apa yang mereka saksikan tadi terlalu mengejutkan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa pecahan topeng meringis yang jatuh di bawah kaki Fang Yu memancarkan semburan udara hitam. Qi hitam ini mengembun menjadi bola lagi di udara, dan mengalir ke seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya. Wajah pria itu berubah drastis, dan dia berseru. Tapi begitu suaranya keluar, asap hitam masuk dari atas kepalanya. Selanjutnya, wajah pria itu tiba-tiba berubah, dan anehnya matanya memucat. Setelah beberapa saat, dia menjerit, memutar seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba menjadi kaku di tempatnya. Ada darah mengalir dari sudut mata, hidung, mulut dan telinganya pada saat yang bersamaan. Qi Qiao berdarah, mati dengan kejam. Melihat pemandangan ini, orang lain yang hadir berteriak dan gemetar. Fang Yu juga tidak menyangka setelah menghancurkan topengnya, roh yang salah ini bisa bersatu kembali. Setelah pria itu dibunuh dengan kejam, roh jahat keluar dari kepala pria itu lagi, dan terbang ke orang lain lagi. Jiwa yang salah ini dengan panik mencari tubuh yang cocok.
Ia perlu mendapatkan tubuh yang dapat menahan kekuatan jiwanya. Tetapi sebagian besar orang yang hadir adalah manusia, dan tidak dapat menahan kekuatan roh jahat ini. Begitu menembus tubuh, jiwa asli tubuh fisik akan terkoyak. Dan tubuh fisik mereka akan langsung kehilangan vitalitasnya karena kekuatan keluhan yang sangat kuat. Ada teriakan di aula, dan semua orang takut menjadi sasaran berikutnya dari roh jahat ini. Fang Yu menatap roh-roh jahat yang bergegas di udara, dan ingin mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, jiwa yang dianiaya bergegas menuju seorang gadis kecil seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Detik berikutnya, ia menembus kepala gadis kecil itu. Jiaru, Jin Deyuan, yang berada di sebelahnya, pucat dan berteriak. Gadis kecil itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dan dia sangat manis, dengan mata berair besar, dan mata hitam legamnya berputar-putar. Saat ini, dia tampak kosong dan menatap ayahnya yang hampir menangis. "Ayah, ada apa?" dia bertanya. "Oke." Fang Yu memandangi gadis kecil itu, matanya sedikit berubah. Setelah ribuan tahun keluh kesah merasuki tubuh gadis kecil itu, apakah gadis kecil itu baik-baik saja? Semakin muda, semakin rentan jiwa, terutama tubuh fisik. Menurut akal sehat, setelah jiwa berusia ribuan tahun masuk ke dalam gadis kecil itu, jiwa asli gadis kecil itu akan langsung menghilang, dan tubuhnya akan meledak. Tapi dia tidak merespon sama sekali. Mungkinkah? Fang Yu menatap gadis kecil itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia berjalan ke depan dengan cepat dan meletakkan tangannya di atas kepala gadis kecil itu. Di tubuh gadis kecil itu, jeritan mengerikan lainnya terdengar. Jin Deyuan di samping memandang Fang Yu dengan gugup, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu perlahan mengangkat tangannya. Fang Yu tiba-tiba mengeluarkan jiwa yang salah dari gadis kecil itu. Asap hitam yang berubah menjadi jiwa yang tidak adil muncul di bawah telapak tangan Fang Yu, terus berputar, mencoba melepaskan diri dari kekangan Fang Yu. "Jangan pernah berpikir untuk berlari lagi kali ini." Fang Yu membalikkan tangannya, dan tangannya tiba-tiba menyulut ki kemerahan. Zizi. Terdengar suara terbakar, diiringi jeritan-jeritan. Jiwa berusia 1000 tahun ini terbakar di tangan Fang Yu, dan asap putih membubung. 10 detik kemudian, jeritan yang bergema di aula menghilang. Jiwa-jiwa yang dianiaya selama ribuan tahun ini benar-benar tersebar, dan mereka tidak akan pernah menjadi supernatural. Gadis kecil itu menatap Fang Yu, matanya masih kosong. Melihat putrinya baik-baik saja, Jin Deyuan dengan penuh semangat memeluknya. Dan pada saat yang sama, Fang Yu dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih guru, terima kasih guru." Fang Yu mengabaikan Jin Deyuan, tetapi berjalan ke arah Wu Baiyu yang sedang berbaring tidak jauh, berjongkok, menamparkan wajah Wu Baiyu, dan membangunkan Wu Baiyu yang tidak sadarkan diri. Ketika Wu Baiyu melihat Fang Yu di depannya, yang ada hanya ketakutan di matanya. "Aku dengar kamu memiliki banyak alkimia dalam monster di tanganmu," kata Fang Yu. Wajah Wu Baiyu berubah sedikit, dan kemudian secercah harapan muncul di matanya, dan dia mengangguk dan berkata, "Aku memiliki 23 alkimia batin monster di tanganku. Hanya saja, selama kamu membiarkanku hidup, aku akan mengambil semua monster, aku akan memberimu semua alkimia batin." Kesepakatan. Fang Yu tersenyum. Wu Baiyu sangat kesakitan. Lagi pula, di awalnya berencana untuk menjual 23 alkimia dalam monster ini ke rumah lelang, dan dia bisa menghasilkan setidaknya puluhan juta yuan, tapi sekarang dia hanya bisa menyerahkannya secara gratis. Namun di hadapan kehidupan, uang bukanlah apa-apa. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, cepat atau lambat dia akan mendapatkan kembali uang dari Fang Yu, dan membiarkan Fang Yu membayar apa yang telah dia lakukan hari ini. Berpikir seperti ini, Wu Baiyu merasa jauh lebih baik. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya, mengedarkan Zenki, dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Fang Yu mengambil kotak kayu itu, membukanya, dan matanya berbinar. Benar saja, ada 23 monster alkimia dalam. Meskipun mereka semua adalah alkimia dalam monster tingkat rendah dari tingkat 2 atau 3, mereka lebih baik dari jumlahnya. Pada saat yang sama, Fang Yu juga memperhatikan tas penyimpanan di tangan Wu Baiyu. Dia sudah lama tidak melihat hal ini. 3000 tahun yang lalu, tas penyimpanan dianggap sebagai senjata ajaib paling dasar, dan hampir setiap biksu memilikinya di tangannya. Namun saat ini tas penyimpan juga sudah menjadi harta karun yang langka, cukup langka. "Beri aku tas penyimpanan ini," kata Fang Yu.
Wajah Wu Baiyu berubah. Tas penyimpanan ini diperoleh dari seorang pedagang di wilayah barat dengan mengorbankan tenaga dan sumber daya material yang besar. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya di hatinya. Tapi begitu dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, pikiran di dalam hatinya menghilang. Dia tahu bahwa sekarang dia tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan Fang Yu. Petik 2 titik. Tidak masalah. Wajah Wu Baiyu cemberut, dan dia menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Fang Yu. Tidak buruk. Fang Yu mengambil tas penyimpanan dan tersenyum. Tapi hati Wu Baiyu sangat kesal. Begitu dia kembali ke klan, dia harus membiarkan sang patriark membawa para tetua untuk menemukan Fang Yu untuk membalas dendam. Dia ingin mengambil kembali semua yang hilang hari ini. Saat ini, Fang Yu meletakkan tangan kanannya di atas kepala Wu Baiyu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Baiyu berkata dengan ekspresi berubah. Jangan khawatir, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu. Tapi hukuman tetap diperlukan. Fang Yu berkata dengan ringan, cahaya merah muncul di tangannya. Wu Baiyu hanya merasakan tingkat kultivasi di tubuhnya, perlahan menghilang. Wilayahnya, dari master setengah langkah, perlahan turun ke Xiantian ke-10, ke-8, ke-5, 1, dan intinya benar-benar hilang. Dantiannya menjadi kosong, dan hasil yang telah ia kembangkan selama beberapa dekade pun hilang. Ini, apa artinya ini? Wajah Wu Baiyu tidak berdarah, dan dia merasa hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Fang Yu berdiri, menatap Wu Baiyu, dan berkata, kembalilah dan beritahu orang-orangmu, jangan main-main denganku lagi, kalau tidak aku tidak keberatan pergi ke barat daya dan menyerahkan sarangmu. Li Xiaomo masih duduk di tanah, menatap kosong ke arah Fang Yu yang berjalan di depannya. Panennya bagus hari ini, aku akan kembali, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Oh, Li Xiaomo berdiri, tetapi kakinya masih sedikit lunak. www.novelringan.com Seorang yang terhuyung hampir jatuh, dan dengan cepat memeluk lengan Fang Yu. Apakah kamu sangat takut? Fang Yu memandang Li Xiaomo dan berkata. Li Xiaomo dengan cepat melepaskan lengan Fang Yu, pipinya sedikit memerah, dan berkata, ya, maaf, Tuan Fang. Melihat Fang Yu hendak pergi, Jin Deyuan buru-buru membawa gadis kecil itu ke tubuh Fang Yu, dan membungkuk pada Fang Yu. Anggota keluarga Jin lainnya mengikuti Jin Deyuan dan membungkuk pada Fang Yu. Tanpa Fang Yu, ada begitu banyak orang yang hadir hari ini. Terima kasih, Guru, atas bantuan Anda, jika tidak, putri saya tidak akan diselamatkan. Dia membungkuk pada Fang Yu terlebih dahulu dan kemudian pada Li Xiaomo. Nona Li, terima kasih telah membawa tuan ini, keluarga Jin kami tidak perlu membayar apapun. Li Xiaomo melambaikan tangannya dengan cepat. Dia sebelumnya memberitahu Jin Deyuan bahwa dia akan datang ke keluarga Jin, tetapi tujuannya hanya untuk membeli lebih dari 20 alkimia dalam monster di tangan Wu Baiyu. Dia tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Fang Yu memandang gadis kecil itu dan berkata, bakatnya luar biasa, dan fisiknya adalah salah satu roh bawaan terbaik. Saya sarankan Anda mengirimnya untuk berlatih seni bela diri. Dengan fisiknya, masa depan tidak terbatas. Jin Deyuan membelalakkan matanya dan menatap Fang Yu. Dia tidak bisa berkata dengan jelas karena kegembiraan, Tuan, apakah kamu benar? Ya, Fang Yu mengangguk. Jin Deyuan segera berlutut, dan berteriak kepada gadis kecil di sebelahnya, Jiaru, cepat magang. Fang Yu sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Tuan, terimalah putriku sebagai murid. Keluarga Jin kami bersedia menyerah kepadamu, selama kamu memesan. Jin Deyuan bersujud kepada Fang Yu. Jin Jiaru di samping juga berlutut di depan Fang Yu, bab 110, lingkaran aneh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan menerima murid untuk waktu yang lama. Ekspresi Jin Deyuan berubah, dan dia terus bersujud, Tuan. Fang Yu sedikit mengernyit. Li Xiaomo di samping maju selangkah dan berkata, Patriark Jin, bangunlah dulu. Jika kamu melakukan ini, Tuan Fang akan marah. Jin Deyuan terkejut, lalu mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa wajah Fang Yu benar-benar tidak cantik. Hatinya terguncang, dia segera berdiri, dan berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Fang,
Saya hanya sementara. Anda menemukan master atau sekte seni bela diri terkenal dan memberitahu mereka bahwa putri Anda adalah tubuh roh bawaan. Saya yakin semua orang akan segera menerimanya sebagai murid. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Li Xiaomo mengucapkan selamat tinggal pada Jin Deyuan dan berbicara dengan sang Fang Yu. Jin Jiaru masih berlutut di tanah, menatap punggung Fang Yu, berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di dalam mobil, Li Xiaomo memandang Fang Yu, ragu-ragu sejenak dan bertanya, Tuan Fang, karena menurut Anda gadis itu memiliki bakat yang bagus, mengapa? Fang Yu mengangkat matanya dan melirik ke arah Li Xiaomo, matanya sedikit dingin. Li Xiaomo gemetar, wajahnya pucat, dan dia tidak berani berbicara lagi. Mata Fang Yu tidak tertuju pada Li Xiaomo, dia hanya mengingat beberapa kenangan buruk. Kapan dia juga menjadi penguasa sebuah sekte? Pada saat itu, hampir 500 murid di Sekte Dao Surgawi masih sangat muda dan berada dalam usia terbaik mereka. Hanya saja, Ziyan yang mengerikan memusnahkan semuanya. Sejak itu, Fang Yu tidak pernah menerima murid manapun. Wilayah militer Jiangnan, kompleks tentara, halaman. Xia Heguang duduk di kursi malas dengan secangkir teh di tangannya, memandang Huang Xiaolong di depannya, dan bertanya. Apa pendapatmu tentang ini? Wajah Huang Xiaolong tenang, dan dia menjawab, kekuatannya kuat, tetapi tingkat seni bela diri sangat rendah. Ini adalah batasan terbesarnya. Tentu saja, pada usianya, dia jelas merupakan orang yang luar biasa, tetapi bukan seorang jenius top. Xia Heguang merenung sejenak, lalu mengangguk, dan berkata, saya mengerti. Silakan, Huang Xiaolong melirik Xia Heguang, dan berkata, Marsekal, saya rasa Anda tidak perlu mencari pejuang muda untuk bergabung. Saya akan memimpin tim sendirian dalam kompetisi ini. Xia Heguang menyipitkan mata sedikit, dan berkata, menurut Anda, apa yang dapat Anda capai jika Anda memimpin tim sendirian? Setidaknya pertahankan peringkat sebelumnya dan berusahalah untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Huang Xiaolong menjawab dengan dingin. Xia Heguang menyesap tehnya dan berkata, ya. Huang Xiaolong memberi hormat pada Xia Heguang, berbalik dan pergi. Setelah Huang Xiaolong pergi, Xia Heguang memanggil Xia Tinghe di dalam rumah. Mendengarkan teratai, aku meminta Xiaolong untuk menguji Fang Yu, haruskah kamu ada di sana? Xia Heguang bertanya, ya, aku di sana, kata Xia Tinghe. Bagaimana situasinya saat itu? Ceritakan padaku, kata Xia Heguang. Saat itu, kakak Xiaolong mengulurkan tangan, lalu ditangkap oleh Fang Yu, lalu Fang Yu tiba-tiba melepaskannya. Kakak Xiaolong mundur beberapa langkah, ekspresinya sedikit terkejut. Akhirnya Fang Yu naik mobil hitam. Mobil itu pergi. Xia Tinghe berkata jujur. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Heguang menyentuh janggut dagunya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakek, ada apa? Xia Tinghe Mei bertanya dengan keraguan di matanya. Xia Heguang mengangkat kepalanya, menatap cucu perempuan di depannya, dan tiba-tiba tersenyum, dengarkan dia, dan kakek telah memberimu tugas. Saat itu sudah jam 3.20 sore ketika aku kembali ke kota Jianghai. Fang Yu tidak kembali ke sekolah, tetapi langsung pulang. Wang Yan baru-baru ini mendapat pekerjaan di pusat perbelanjaan dan harus pergi bekerja pada siang hari, jadi tidak ada orang lain di keluarganya saat ini. Fang Yu duduk di sofa di aula, bermain dengan tas penyimpanan yang baru saja dia peroleh dari Wu Baiyu. Panen hari ini sangat bagus. Selain lebih dari 20 alkimia dalam monster, dia juga mendapat tas penyimpanan. Fang Yu memegang tas penyimpanan di tangannya, menjalankan energi yang menyebalkan. Lalu, dia bisa melihat ruang di tas penyimpanan. Tas penyimpanan ini memiliki kapasitas yang kecil, kira-kira sebesar koper. Ada juga beberapa barang sepele seperti fudi dan papan kayu yang sebaiknya digunakan oleh Wu Baiyu dalam latihannya yang biasa. Fang Yu melirik dengan santai, dan tiba-tiba menemukan sepotong perkamen kuning lusuh di sudut tas penyimpanan. Dia mengeluarkan perkamen itu. Dilihat dari penampakan perkamen ini, kemungkinan besar perkamen ini sudah ada sejak lama. Bagian belakang perkamennya kosong, sedangkan bagian depannya dicat dengan beberapa pola. Pola tersebut antara lain kotak, segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi pola tidak beraturan. Kesalahannya rumit, tetapi mengandung aturan tertentu.
Di samping polanya juga terdapat kata-kata yang sangat kecil. Namun karena perkamennya sudah terlalu usang, kata-kata ini sudah usang hingga sulit dibaca. Namun, pola-pola ini sangat mirip. Setelah beberapa saat, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah lingkaran ajaib. Konten di perkamen adalah tutorial mendetail tentang lingkaran sihir. Tetapi karena kata-kata di atas tidak jelas, Fang Yu tidak tahu apa itu lingkaran sihir. Namun dilihat dari kompleksitas struktur polanya, lingkaran sihir ini sama sekali bukan lingkaran sihir biasa, ini pasti lingkaran sihir tingkat tinggi, dan pasti sangat kuat. Mungkinkah ini metode rahasia klan Xuanming? Mereka menggunakan lingkaran sihir ini untuk menyerap kekuatan jiwa yang dirugikan ke dalam topeng wajah hantu, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa yang dirugikan. Tapi lingkaran sihir ini sangat rumit, fungsinya tidak boleh tunggal dan biasa saja. Fang Yu melihat perkamen itu dan berpikir selama 10 menit, tetapi pada akhirnya dia masih tidak tahu. Penelitiannya di bidang hukum tidak mendalam, dan perkamen ini sudah terlalu tua, dan isinya tidak jelas dan tidak dapat dipahami ketika saya membacanya. Oh, ketika guru memintaku untuk berlatih teknik lingkaran sihir, aku hanya tidak mendengarkan dan fokus pada latihan tubuh fisik. Sekarang, kebencianku berkurang ketika bukunya sudah siap. Fang Yu menghela nafas dan mengembalikan perkamen itu ke dalam tas penyimpanan. Fang Yu merasa sedikit mengantuk saat ini, jadi dia kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Ketika Fang Yu bangun, waktu sudah lewat jam 11:30 malam. Dia belum makan malam dan merasa sedikit lapar. Lampu di aula dimatikan, dan Wang Yan serta Yu Yuiwei harus beristirahat. Fang Yu berpikir sejenak, tidak ingin mengganggu istirahat ibu dan putrinya, jadi dia diam-diam keluar rumah dan turun ke bawah. Saat ini, tepat untuk makan malam. Keluar dari komunitas Lijiang, Fang Yu berjalan di sepanjang trotoar di samping jalan raya. Ia teringat ada jalan pejalan kaki tidak jauh dari masyarakat yang banyak terdapat restoran dan toko lainnya. 10 menit kemudian, Fang Yu berjalan ke jalan ini dan mencium aromanya, duduk di meja di luar warung makan, dan memesan niuhe panggang kering. Saat dia mulai makan, seorang wanita dengan rok pendek berwarna merah berjalan dengan terhuyung-huyung di sebuah bar tidak jauh dari warung makan. Ada banyak warung jajanan larut malam di sebelah hotel dan banyak laki-laki yang duduk. Melihat tubuh wanita yang seksi dan paras cantik www.novelringan.com banyak pria yang berpenampilan penuh nafsu. Wajah wanita itu memerah, matanya kabur, dia jelas sedang mabuk. Jika saya bisa membawanya pulang. Wanita itu terhuyung-huyung di sepanjang jalan, melewati meja pria bertelanjang dada yang sedang makan barbecue dan minum. Mencium aroma wanita, para pria tidak bisa berpegang pada meja ini. Seorang pria berdiri dan tersenyum, "Cantik. Apakah kamu tertarik untuk minum bersama kami?" Wanita itu terus bergerak maju seolah dia tidak mendengarnya. Pria yang duduk di meja itu langsung mengulurkan tangannya, meraih lengan wanita itu, dan menariknya ke depan. Wanita itu berteriak, menepis tangan pria itu, dan dirinya sendiri jatuh ke tanah. Pria itu memandang wanita yang jatuh ke tanah, menyeringai, dan berkata, "Cantik, kamu baik-baik saja. Kakakku membantumu berdiri." 4 pria lain di meja itu juga berdiri dan memandang wanita itu dengan senyuman cabul, mata mereka panas. Sosok yang sempurna, kulit putih, cantik sekali. Nasib baik malam ini, pergi, jangan sentuh aku. Wanita itu berteriak. Mendengar suara ini, Fang Yu, yang sedang duduk di depan pintu warung makan tidak jauh dari situ, sedikit mengernyit. Dia menoleh dan melihat seorang wanita dikelilingi oleh 5 pria bertelanjang dada. Wanita ini adalah guru bahasa Inggris di kelasnya, Ding Ran. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia ragu untuk membantu. Tapi kali ini, Ding Ran melirik Fang Yu. Matanya berbinar dan dia berjuang untuk berdiri, mencoba berjalan menuju Fang Yu. Namun beberapa pria menghalangi jalannya. "Cantik, berapa saudara yang menemani kita malam ini?"